Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat teman-teman semua ya. Salam sehat selalu dimanapun teman berada ya. Selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh rasa optimisme ya. Gimana rasanya Mbak, Mas? Tanpa terasa kita sudah masuk ke pekan keempat ya. Bentar lagi UTS deh. Kalau udah banyak ujian kan Anda udah seneng kan, bentar lagi kembali kantor. Ya enggak? Kembali kantor. Tahu nih Anda kembali kantor di seneng atau enggak? Mau kantor atau enggak, kerjanya tuh di rumah ya. Mau kerja mau kuliah sama Pak, sama-sama di rumah nih. Kalau balik kantor paling sedih orang bea cukai nih. Balik kantornya lagi ya. Kalau anak pajak seneng kayaknya penempatan ulang ya. Benar-benar apa? Mudah-mudahan saya ditempatkan dekat kampung halaman itu ya. Oke. Ya dimanapun berada, siaplah mengerti Ibu Pertiwi ya. Meskipun saya sendiri juga belum pernah kemana-mana, kecuali di lapangan banteng bertahun-tahun terus pindah ke stan gitu ya. Oke, nggak terasa kita sudah sampai ke pekan keempat. Jadi bersama saya Puji Wibowo di kelas 507 kita akan melanjutkan ya materi perkuliahan akuntansi pemerintah 2 dengan pokok bahasan akuntansi beban dan belanja. Oke, teman-teman udah mengumpulkan semua tugasnya ya. Tugas yang paper kelompok sudah dikumpulkan semua kan ya? Nah, kemudian tugas PR yang kemarin yang hari Jumat pukul 23.59. Nah, itu nanti saya udah bikin solusinya, nanti saya bisa share di Google Classroom ya. Silakan nanti dipelajari. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, hari ini kita fokus akuntansi beban belanja termasuk nanti menyinggung sedikit masalah transfer dan nanti ada contoh soal siklus ya, karena sudah masuk ke tahapan pendapatan, beban dan belanja ini jadi sudah bisa dibuat siklus akuntansi ya. Nanti ada soal latihannya itu kita bahas bareng, kemudian nanti yang tugasnya soalnya seperti itu, mirip-mirip seperti itu untuk dikerjakan secara mandiri teman-teman. Ya, oke, saya yakin teman-teman sudah baca dan sudah nonton juga ya video saya, Mbak, Mas. Ada yang belum nonton video saya? Kan video saya ada komplit ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Kalau Anda tonton semua itu, udah tuh. Gampang deh ikutinnya ya. Mudah-mudahan ya. Jadi di sini saya sifatnya nanti pendalaman saja, tidak menjelaskan A to Z lagi ya. A sampai Z nggak perlu saya jelaskan detail, tapi saya akan stressing ke pokok-pokok bahasan tertentu yang menurut pengalaman kita ini sering-sering menjadi ganjalan buat mahasiswa ya. Jadi ketika bicara kemarin akuntansi pendapatan, maka kita fokusnya kan bagaimana pendapatan itu diakui, kemudian dicatat di bendahara penerimaan, ataupun dicatat di Erkun ketika sudah melalui penyelesaian lewat simponi kalau PNBP, kalau pajak dia lewat billing pajak juga ada ya. Sementara kalau kita bicara hari ini akuntansi beban dan belanja, maka mau nggak mau nih cakupannya kemana-mana ya. Kalau teman-teman lihat ketika bicara akuntansi beban dan belanja, nanti ada hubungannya ke persediaan, akuntansi persediaan ya. Nanti ada hubungannya dengan akuntansi utang jangka pendek. Ada hubungannya dengan kas. Ada hubungannya dengan aset tetap. Jadi kemana-mana. Jadi ketika kita bicara beban dan belanja, hakikatnya tuh kita sudah bicara banyak hal yang bersentuhan dengan materi-materi sesudahnya. Ya, oke. Sehingga saya akan fokus ke beberapa titik di mana di situ akan bersentuhan dengan siklus akuntansi yang lain ya. Baik, akan saya share dulu. PPT kemarin. Wah, ini absensi ya. Apakah sudah terlihat, Mbak, Mas? Atau masih loading? Masih loading, Mbak. Masih loading, Mbak. Yeah. Sudah terlihat, Pak. Saya yang malah belum melihat. Teman-teman lihat, mas saya belum melihat punya saya sendiri. Nah, ini baru kelihatan. Ini mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat dengan teknologi ini. Oke, saya cari ini dulu. Ini udah saya rekam ya.
Saya suka nulisnya pakai ini. Pengganti papan tulis inilah. Oke. Jadi sebelum saya lanjutkan mengenai materi akuntansi beban dan belanja serta transfer, saya ingin tekankan beban belanja itu ada di semua unit akuntansi ya. Baik di akuntansi KL maupun akuntansi BUN ada. Sementara kalau kita bicara transfer, ini hanya ada di BUN. Ya. Di BA 99905 ya. Dan ini nanti kita tidak akan singgung banyak ya. Kita hanya sampaikan pokok-pokoknya saja ya. Nanti kita fokusnya banyakkan ke sini ya. Beban dan belanja karena ada di semua KL dan ada di BUN gitu ya. Nah, mengenai materi yang pendapatan masih ada pertanyaan nggak? Kalau pertanyaannya mengenai kunci jawaban sudah saya siapkan ya. Tapi kalau materi lain perlu diskus ya. Kemarin mungkin ada yang bertanya, Pak itu yang tentang penyelesaian piutang TGR karena menghilangkan aset gitu ya. Nanti itu ada hubungannya dengan aset tetap. Jadi kemarin saya bikin soalnya yang mudah saja dan nanti juga ada hubungannya dengan siklus akuntansi yang akan kita bahas hari ini. Jadi nanti sekalian aja saya bahas di hari ini ya. Mengenai pendapatan hibah, kemarin baru pendapatan hibah yang BUN ya maupun hibah yang non tunai. Untuk hibah yang tunai belum saya singgung kemarin banyak ya. Belum saya kasih contoh soalnya maksud saya. Tapi materi sudah saya singgung, tapi contoh soalnya baru saya masukkan ke sini nanti ya. Di slide ini ada hibah tunai itu seperti apa kalau yang diterima langsung oleh Kementerian Lembaga. Karena biasanya kalau hibah tunai digunakan oleh KL itu langsung gunakan untuk belanja gitu. Jadi nanti ada hubungannya dengan siklus beban dan belanja. Baik. Ini ingatkan kembali ya beberapa peraturan penting. Dan saya nggak perlu ulangi definisi ya Mbak, Mas, teman-teman harus bisa bedain ya. Kalau belanja itu pasti ada hubungannya dengan output pemerintah pusat ya. Tapi kalau transfer itu nggak ada hubungannya sama output pemerintah pusat karena outputnya ada di pemerintah daerah. Sehingga nyebutnya transfer bukan belanja kan gitu ya. Nah, ini beberapa klasifikasi, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, ini saya ingin masuk ke sini. Ya. Yang sering menjadi ganjalan terutama di Akpom 2 adalah bahwasanya kita mengenal adanya kebijakan akuntansi berkaitan dengan pengadaan BMN, barang milik negara. Nah, di sini selalu ada persoalan dikotomi antara belanja modal dan belanja barang. Ya. Jadi, siklus belanja beban ini nanti ada kaitannya dengan perolehan persediaan maupun perolehan aset tetap di pertemuan 9 dan 10. Ya. Makanya setiap transaksi beban belanja nanti di PPT ini dibagi dua nih. Apakah belanja itu menghasilkan BMN? Artinya BMN yang sifatnya intracomptable yang dicatat di neraca atau yang tidak menghasilkan BMN. Artinya ya jadi expendable aja, jadi expend. Atau kalaupun menghasilkan BMN, tapi BMN-nya itu BMN yang sifatnya extracomptable. Nah, di sini sebenarnya tidak disinggung tentang BMN extracomptable ya. Nanti jinggungnya nanti di aset tetap ya. Tapi nanti kita bisa temui kasusnya seperti apa. Nah, ketika ada pengeluaran pemerintah yang judulnya belanja untuk memperoleh suatu manfaat tertentu, maka akan ada pemilihan di sini. Terutama belanjanya itu dikaitkan dengan perolehan aset secara fisik, ya, aset yang fisik bisa dilihat, ya. Maka di sini akan dikotomi apakah belanja barang atau belanja modal, ya. Nah, kita lihat di sini. Misalkan Satker itu membeli aset tetap, ya, beli aset tetap, maka aset tetap itu meskipun wujud fisiknya aset tetap, beli mobil, beli gedung, beli komputer, beli printer, ya, itu wujud fisiknya adalah aset tetap, tapi belum tentu semuanya masuk ke dalam akun peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, ataupun akun aset tetap lain di neraca pemerintah. Ya, saya ulangi, meskipun pemerintah membeli aset tetap yang wujud fisiknya benar-benar aset tetap, tapi itu belum tentu masuk semua ke neraca. Kalaupun masuk ke neraca, ya, itu belum tentu nanti sebagai aset tetap, kan gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, ini Pak, dia memenuhi kriteria pengakuan aset tetap atau aset lainnya enggak? Apa sih kriteria pengakuan aset tetap lainnya? Itu kan ada di pertemuan ke-9 nih ya. Tapi kita singgung di sini. Yang penting aset tetap itu adalah aset yang wujudnya ada, ya. Kemudian digunakan untuk operasional kegiatan pemerintahan, ya, dan tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Ini kata kuncinya.
tidak dimasukkan atau dijual atau digunakan kepada atau diserahkan pihak lain. Jadi kalau beli mobil tujuannya untuk diserahkan ke pihak lain itu bukan aset tetap. Kalau dia bukan aset tetap berarti dia kayak belanja barang kan gitu ya. Tapi kalau dia aset tetap ya, kalau dia untuk digunakan sendiri baru nanti ditanya lagi nih. Memenuhi batas minimum kapitalisasi enggak? Batas minimum kapitalisasinya di mana sih, Pak? Ada di PMK 181. Ya, ini makanya materinya terkait sama Ketentuan 9 181 tahun 2016. Bahwasanya untuk peralatan mesin itu 1 juta ya, Mbak, Mas. Kemudian gedung dan bangunan adalah 25 juta. Nah, batas minimum kapitalisasi hanya berlaku untuk 2 kelompok ini, ya, peralatan mesin dan gedung bangunan. Tanah, KDP, aset-aset yang lain tidak ada batas minimum kapitalisasi, sehingga berapapun nilai yang dikeluarkan untuk tanah, untuk KDP, untuk aset tetap yang lain tidak mengenal batas ini, semuanya langsung diakui, ya. Tapi kalau ini perolehan aset tetap sesuai definisinya di aset tetap belum cukup nih, ditambah dia memenuhi batas minimum kapitalisasi atau enggak. Kalau tidak, maka dia masuk sebagai belanja barang saja. Tapi kalau dia memenuhi batas minimum kapitalisasi, baru dia masuk sebagai belanja modal. Begitu ya, Mas, Mbak. Jadi kalau nanti ada klasternya, nanti teman-teman di pertemuan ke-9 ya, ada klasternya, ada aset tetap ya. Aset tetap yang bukan aset tetap. Aset tetap yang hakikatnya dia persediaan karena tujuannya untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain, maka dia belanja barang. Kemudian ada aset tetap yang memang aset tetap wujud fisiknya dan digunakan buat operasional kantor, tapi nilainya tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi sehingga dia tidak masuk neraca, itu juga masuk belanja barang. Dan aset tetap hakiki yang benar-benar memenuhi definisi dan batas minimum kapitalisasi sehingga dia masuk ke belanja modal. Nah, nanti kalau yang ini kan jadinya persediaan ya. Kalau yang ini nanti namanya aset extra countable ya. Dimasukkan ke aplikasi tapi dia nggak masuk ke neraca ya, nggak masuk ke neraca. Maksudnya ke catatan di luar neraca gitu ya, Mbak Mas. Jadi kalau konsep ini Anda pahami, nanti kesananya enak ya. Pemahaman mengenai perbedaan belanja barang dan belanja modal. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak, teman-teman? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Haris ya. Untuk yang pembelian program aplikasi yang memenuhi nilai kapitalisasi tapi tidak ada wujud fisiknya itu gimana, Pak? Masuknya belanja barang atau modal? Apa tadi, aplikasi ya, Mas ya? Iya, Pak. Nah, aplikasi itu kan bukan aset tetap, dia aset lainnya. Jadi maksudnya ke intangible asset. Ya, kalau intangible asset kan tidak ada batas minimum kapitalisasi. Ya, dia berapapun yang di ini kalau memang dia memenuhi ini definisi dari intangible asset itu apa? Ya, asal dia memenuhi intangible asset, definisinya gimana, kriteria gimana, tanpa lihat batas minimum kapitalisasi dia akan diakui sebagai intangible asset. Gitu ya. Tapi ingat, kalau aplikasi nanti kita bicara tuh macam-macam, Mas. Apakah aplikasi itu melekat di komputer atau tidak? Artinya ini aplikasinya tidak portable. Hanya bisa digunakan di komputer itu misalkan. Ya. Kalau hanya bisa digunakan komputer itu, maka dia bukan intangible asset. Dia maksudnya peralatan dan mesin. Dia menjadi satu kesatuan dengan peralatan dan mesin. Nanti kita bicara di tahun ke-9 10 ya. Tapi kalau memang bisa dipakai pindah kemana-mana oleh banyak komputer, maka itu maksudnya intangible asset. Oke, itu nanti ya Mas ya, yang masalah intangible asset ya. Yang ini dulu belanja barang, belanja modal, teman-teman bisa bedain ya. Kapan kita mengaku sebagai belanja barang, kapan itu mengaku sebagai belanja modal. Oke, ini ya pertama yang saya tekankan. Kemudian saya minta salah, saya jadi itu yang saya pencet ya. Mohon maaf. Nah, ini kapan kita mengakui beban, ini sudah kita kenal juga dari sejak APOM 1 ya, yaitu ada penurunan manfaat ekonomi, konsumsi aset, timbulnya kewajiban, nanti tolong dibaca lagi ya. Oke, dan ini belanjaan yang kedua yang ingin saya tekankan, belanja di pemerintah itu nanti akan dibedakan dalam 2 mekanisme kan ya. Apakah menggunakan mekanisme SP2DLS atau menggunakan SP2DGU ya. Ini teman-teman sudah belajar di APOM 1. Kalau SP2DLS, ini uangnya langsung disetor, dibayarkan dari Erkun
ke rekening penerima, pemasok segala macam. Tapi kalau SP2DGU ini uangnya ada petty cash ya, ada petty cash yang dipegang oleh kas di bendahara pengeluaran. Ya, ada petty cash-nya di situ ya, kas di bendahara pengeluaran, sehingga nanti proses belanjanya agak beda nih ya, agak belanja. Tapi titik pengakuannya sebenarnya bersama karena ini mengakui belanja ketika terbit SP2DLS, kemudian kalau pakai uang persediaan mengakui belanja ketika terbit SP2DGU. Dasar hukumnya tetap sama, sama-sama SP2D ya. Jadi ini kita akan mengakui belanja kapan ketika terbit SP2DLS, tapi kalau pakai uang persediaan kapan? Bukan uang dikeluarkan terus kita ngakui belanja, enggak. Bukan ketika bendahara pengeluaran ngeluarin duit kemudian kita ngakui belanja di situ, tidak. Tapi nunggu ada SP2DGU. Nah, di uang persediaan ini nanti uniknya adalah karena kita pemerintah pusat, teman-teman kan sudah belajar ini ya, petty cash ya, petty cash di pengantar akuntansi ya. Kalau di Pemda petty cash-nya apa Mbak Mas? Menganut sistem apa di Pemda? Fluktuasi. Fluctuating ya. Fluctuating ya. Tapi kalau di pusat itu bukan fluctuating, dia pakainya impress fund ya. Ini fluctuating, ini impress fund. Jadi karena impress fund, maka kita akan mengakui ada uang keluar dari kas di bendahara pengeluaran ketika terbit SP2DGU nihil. Saya ulangi ya. Kita akan mengakui adanya pengeluaran uang kas dari bendahara pengeluaran itu ketika ada SP2DGU nihil, kemudian baru akhir tahun sisanya kalau ada sisa disetor ke kas negara. Itulah baru ada pengkreditan kas di bendahara pengeluaran. Ketika Satker mengeluarkan uang persediaan buat belanja macam-macam pakai UP, maka nggak ada pencatatan apa-apa di bendahara pengeluaran karena toh akan diganti lagi kan impress fund sistem gitu ya. Beda dengan fluctuating kemarin ya di Pemda ya. Setiap ada uang kas keluar dari bendahara pengeluaran dicatat kredit, ada uang masuk lagi dicatat lagi gitu ya. Jadi uang masuknya dicatat terus ya. Kan di pusat enggak, kita lebih simpel pakai impress fund. Jadi nanti jangan bingung ya. Pencatatan Akpem 2 ini sedikit beda terutama dengan yang terkait sama UP ini dengan Akpem 1. Nah, ini hal kedua yang ingin saya tekankan. Ada perbedaan di SP2DLS dan SP2DGU. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak, Mbak, Mas? Bertanya, Pak. Ya, siapa dulu nih? Mas Abian, pertanyaan saya seperti ini, Pak. Kalau misal uang persediaannya itu digunakan untuk membeli ATK, Pak. Kan kita jurnalnya nanti kan persediaan pada yang belum diregister, Pak. Itu kita akuinya tetap saat ini, Pak. Tetap saat SPMGU-nya diajukan, Pak, persediaannya. Atau saat kita terima persediaannya, Pak. Terima kasih. Ya, ada di slide ini ada. Jadi persediaan itu diakui ketika sudah ada BAST memang. Sudah ada BAST, barang masuk ke kita, ya kita akui ya. Kan baru udah datang nih ya. Kita akui persediaan yang belum diregister. Jadi itu yang beda dengan Pemda juga. Pemda kan nggak ada kata-kata belum diregister ya. Di sini karena ada cross check ya. Persediaan belum diregister. Terus kreditnya apa? Pertanyaannya gitu kali Mas Abiannya. Kreditnya apa nih kalau kita tidak mengakui uang kas keluar? Kreditnya adalah tergantung nih apakah tagihannya waktu itu sudah kita verifikasi belum. Kemudian kalau itu belum diverifikasi tagihannya, maka kita ngakui sebagai utang yang belum diterima tagihannya. Ya. Meskipun hakikatnya invoice-nya sudah datang nih, secara fisik bisa jadi kan barang datang, invoice-nya datang, itu enggak. Tapi kalau invoice-nya itu belum diverifikasi ya sama PPK-nya, sama KPA-nya dia, belum berarti memang belum ada pembebanan ke kas negara. Belum ada pembebanan untuk apa namanya? Resume tagihan ya. Kalau belum ada resume tagihan ya kita ngakunya utang yang belum diterima tagihannya ya. Nanti ketika sudah resume tagihan menerbitkan SPM, nah itu kata kuncinya itu Mas. Resume tagihan ditandai dengan SPM, menerbitkan SPM, maka baru dibalik tadi. Utang yang belum diterima tagihannya di debit, kreditnya adalah belanja yang masih harus dibayar. Ya. Mau belanja barang, belanja modal yang masih harus dibayar, artinya sebenarnya itu utang belanja gitu loh ya. Nyebutnya utang belanja tapi akun yang sering digunakan di BAS kita adalah belanja titik-titik yang masih harus dibayar. Itu ya Mas Abian ya. Oke, silakan ada pertanyaan enggak terkait ini SP2DLS, SP2DGU. Ini ada lagi yang ingin saya jelasin ya. Terus di titik pengakuannya sama-sama SP2D ya penerbitan. Kemudian di uang persedi GU itu
di uang persediaan itu nggak akan ada uang keluar dari kas bendahara pengeluaran kecuali nanti terbit SP2D GU nihil. Ya. Ini teman-teman yang suka salahnya di akhir tahun gini. Ketika terbit SP2D GU nihil, teman-teman hanya fokus mengembalikan uang sisanya. Ya meskipun itu benar, tapi ngakui belanjanya malah lupa. Nah, kan lucu kan? GU nihil itu berarti Anda ngakuin belanjanya dulu. Kan belanjanya di buku besar kasnya kan belum dicatat nih ya. Tapi sudah terlanjur dia mengakui ada penyetoran sisa. Terus belanjanya gimana? Ya, itu sering kurang-kurang di sini ya. Jadi ketika ada GU nihil nanti, kita ngakuin belanjanya dulu. Karena kan belum tahu ada sisa atau tidak. Kan yang penting belanjanya diakui dulu, baru dihitung ada sisa enggak. Kalau ada sisa, tergantung perintah soalnya. Ada register enggak? Kalau enggak ya dia akan jadi saldo di akhir tahun. Kalau iya ya dia store bersamaan dengan GU nihil kan gitu. Ya, itu tolong dilihat. Lalu yang kedua yang saya tekankan di sini ketika SP2DLS adalah pencatatan ini ya pajak ya. Saya nyebutnya nggak PFK, semuanya nggak PFK sih. Tidak semuanya PFK ya. Ada yang PFK, ada yang pajak. Jadi kalau di pusat itu kita bedakan ya. Karena kalau pajak ini kan pajaknya pemerintah pusat, ya enggak? Yang mengut dan memotong siapa? Pemerintah pusat juga kan? Maka kita nyebutnya bukan potongan pihak ketiga. Pihaknya sama pemerintah pusat kan? Ya enggak? Jadi kita nyebutnya biasanya utang pajak bendahara yang belum di-store. Ya, ini terjadi kalau ada mekanisme uang persediaan di bendahara pengeluaran. Misalkan bendahara pengeluaran membayarin adanya pembelian printer atau peralatan mesin yang memungut PPN, ya. Nah, PPN-nya ini ditahan dulu sama bendahara pengeluaran. Ditahan dulu sebagai utang pajak yang belum di-store kan gitu ya. Debitnya otomatis kas lainnya ya. Kas lainnya di bendahara pengeluaran ya. Jadi kalau ada potongan pajak atau pungutan pajak, maka bendahara pengeluaran mencatat kas lainnya di bendahara pengeluaran. Bukan kas di bendahara pengeluaran ya, Mas, dibedakan. Karena kas di bendahara pengeluaran itu khusus menerima uang persediaan. Ya. Jadi ada bagian akun khusus yang menampung potongan-potongan pajak yang namanya kas lainnya di bendahara pengeluaran. Itu ada di video saya ya. Oke. Itu tahan dulu baru nanti store ya. Itu kalau di GU ada seperti itu. Tapi kalau LS jangan terjebak. Kalau LS itu suka terjebak nih. Kita kasih soal nih, ada pembayaran gaji, potong PPh sekian persen ya. Kalau LS udah merem, kita nggak perlu ngitung-ngitung kewajiban PFK atau kewajiban potong pajak kita nggak, karena apa, langsung dari dan sama bun ya. Jadi di kita di KL nggak perlu nyatet. Jadi ya kita tetap ngakuin belanja sebesar brutonya, nggak dikurangi pajak sama sekali ya. Jadi kalau ada LS, mau pajaknya sebanyak apapun nggak akan kita perhitungkan. Gitu ya Mas, Mbak. Ini ya hal kedua yang ingin saya tekankan di SP2DLS versus SP2DGU. Nah, ada pertanyaan nggak Mbak Mas sampai sini dulu? Bisa dipahami ya Mbak, Mas? Nah, kemudian kalau pengembalian belanja dibedakan ya. Kalau tahun berjalan diakui sebagai pengurang belanja. Kalau tahun yang lalu sebagai pendapatan lain-lain. Ini seru nih, ini jadi kajian juga nih. Sebenarnya di KSAP sendiri saya dengar juga mereka belum sepakat sepenuhnya kalau pengembalian belanja tahun lalu itu sebagai pendapatan. Karena logikanya masih itu seru tuh. Kalau Anda bahas di KTTA nanti juga keren banget ya. Oke, nah itu kan belanja. Kemudian kalau kita bicara transfer, kita ingin transfer ya, berarti ketika ada uang dikeluarkan dari kas negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah SBM terus ya. Sekarang kan wakpa satker untuk transfer kan banyak ya, nggak cuma di DJPK tapi hampir di KPPN itu menjadi wakpa untuk belanja untuk pengeluaran transfer ini. Oke. Ini bisa dibaca sendiri, definisi ini ada di video saya ya. Saya akan langsung ke ini aja hal yang ingin saya tekankan. Bentar. Ya. Ini yang juga teman-teman sering salah, beban persediaan ya. Kalau di laporan operasional yang namanya beban persediaan itu ya benar-benar persediaan yang digunakan untuk operasional kegiatan pemerintahan ya. Sehingga di situ tidak termasuk persediaan yang diperoleh dari
belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Ya, tadi misalkan kita beli motor yang mau diserahkan, itu bukan belanja barang, itu bukan beban persediaan, tapi beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Jadi kode akunnya beda gitu ya, antara beban persediaan dengan beban barang-barang yang diserahkan kepada pihak lainnya. Karena nanti untuk pengambilan keputusan juga beda ya. Atau juga dia tidak termasuk persediaan yang diperoleh dari belanja bansos, itu juga nggak masuk ya. Misalkan bansosnya bentuk barang, kemudian barang bansosnya itu diserahkan, ya lagi rame-rame pandemi ya, nyebarin bansos berupa sembako itu, maka beban itu tidak masuk ke beban persediaan, karena akan kecampur nanti ya. Kalau beban persediaan kan khusus benar-benar persediaan yang dikonsumsi oleh kantor yang bersangkutan, sementara beban barang yang diserahkan maupun beban bansos itu kan nggak digunakan oleh PNS yang di situ ya. Jadi harus dipisahkan supaya pengambilan keputusannya tepat. Nah, itu tentang beban persediaan. Kemudian nanti juga ada hibah aset tetap yang dimiliki, dan nanti hibahnya bisa dibeli dengan belanja modal. Ya. Artinya gini, pemerintah punya asetnya itu kemudian dihibahkan. Nah, ketika ada penyerahan aset itu, karena KL kan nggak boleh nyatat beban hibah kan Mas, Mbak? Boleh nggak? Yang nyatat beban hibah siapa? Si Kubah kan? Si Kubah. Ya. Sehingga ketika KL akan menyerahkan hartanya sebagai quote and quote hibah, maka dia nggak aku sebagai beban hibah, tapi sebagai beban dari kegiatan non operasional. Ini yang rame-rame sekarang masa pandemi, misalkan pemerintah pusat beli alat-alat kesehatan banyak, kemudian dihibahkan ke pemerintah daerah, ya, maka itu nyebutnya bukan beban hibah, tapi beban non operasional. Nah, ini sekarang itu, jadi laporan-laporan keuangan masa pandemi ini cocok kalau Anda mau amati sebagai KTTA, ini bagus banget. Itu ya, tentang beban persediaan, tolong bisa dibedakan ya Mbak Mas antara persediaan yang dipakai sendiri maupun persediaan yang buat serahkan bansos ataupun yang berupa hibah. Udah, mana lagi yang nah sekarang tadi sudah saya bilang ya, bahwa jenis belanja itu ada expendable yang tidak menghasilkan BMN intracomptable atau yang sifatnya menambah beban intracomptable ya. Oke, ini ya pengelompokannya ya. Kalau dia expendable ya belanjanya expendable itu ya bisa menghasilkan persediaan. Kalau dia belanja operasional ya bisa tidak menghasilkan persediaan. Tapi kalau ini bisa juga kalau dia belanja modal ya otomatis dia akan menghasilkan aset tetap. Nah, ini contoh sederhana ya, Mbak, Mas. Ayat jurnal standar ya, kalau di masa resume tagihan ya ini adalah ayat jurnal kelanjutan dari yang kemarin teman-teman pelajari ya. Kemarin kan ayat jurnal kita kan apa, Mbak, Mas? Dari ayat jurnal anggaran ya. Anggaran yaitu single entry ya. Single entry di mana? Akrual atau di kas atau dua-duanya? Akrual. Akrual saja, benar. Anggaran loh. Akrual, Pak. Kasnya mah nggak ada. Tolong lihat lagi ya, kasnya ada juga Mbak. Anggaran itu single entry di akrual dan di kas. Tapi kalau komitmen single entry di akrual untuk KL, double entry di akrual untuk BUN. Ya, itu ya kemarin kelanjutannya ini habis komitmen, kemudian ada resume tagihan. Begitu resume tagihan, ya dia jadi double entry dia. Ya, tadi yang komitmennya dibalik, kemudian dia mengakui adanya pengakuan belanja, ini kan beban pada belanja barang yang masih harus dibayar. Kemudian ketika terbit SP2D berarti ya belanja yang masih harus dibayar pada dikel. Ini berarti karena ada SP2D maka kita ada mengakui belanja pada dikel. Gitu ya Mbak. Mas, jadi ini kelanjutan dari jurnal kemarin. Jadi kalau soalnya nguji dari komitmen teman-teman udah tahu ya dari materi pertemuan ketiga, single entry itu tinggal dibalik-balik saja ya. Kemudian ini double entry-nya. Jadi kalau tadi pertanyaan Mas Abian, kalau pertama misalkan ini Pak, ini kebetulan belanja apa nih? Oh tidak masuk persediaan, nanti aja ya. Kalau tidak masuk persediaan gampang langsung beban langsung pada belanja yang masih harus dibayar. Nah ini contoh, misalkan ya kita bahas belanja pegawai. Kalau belanja pegawai kan pasti pakai SP2D apa? LS kan ya? Ya enggak?
Nah, LS ya, ada SPM yang dulu, kemudian baru SP2D. Ketika SPM, maka kita ngakuin beban pada belanja yang masih harus dibayar. Ini mohon maaf ya, ini kebalik ya. Kan kalau kebiasaan saya biasanya kalau akrual di sebelah kiri ya, kas di sebelah kanan. Tapi ini disusun sama tim dosen seperti ini ya, biar nggak bingung ya. Nanti kalau di kuis atau di ujian saya senangnya sih akrual itu sebelah kiri ya, kasnya sebelah kanan, lebih enak ya. Kalau ini istilah Jawanya ewoh, tahu nggak ewoh? Ewoh aku tangan kanan biasanya yang bunggu iki kok megang ini ya, jadi ewoh. Biasanya saya di kanan itu kas, di kiri itu akrual, sekarang kebalik ya, di ewoh ini ya. Oke. Ini ya, ketika SPP SPM, kalau SP2D tinggal dibalik ya. Belanja yang masih dibayar pada dikel, kemudian jurnal kasnya belanja pegawai pada dikel. Gampang kan sini? Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ini masih mudah kan ya? Nah, di sini saya tambahin apa jeglongannya, jebakannya. Soal-soal berkaitan sama pembayaran gaji itu biasanya dikaitkan dengan soal potongan gaji, ya. Nanti misalkan di soal itu ada, oh Pak, ada potongan gaji karyawan, ya, ada potongan gaji. Potongan gaji buat apa? Karyawan itu melunasi TGR secara cicilan, ya. Untuk apa? Cicilan TGR misalkan. Ya, cicilan piutang itu banyak ya, nggak cuma TGR ya. Ada tagihan perbendaharaan atau TPA, tagihan penjualan angsuran kalau PNS membeli rumah dinas secara cicilan ya. Jadi ya cicilan TGR, TP atau TPA. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kita akan mengakui potongan itu sebagai apa, Mbak, Mas? Sebagai apa? Potongannya kita catat nggak? Pak tadi katanya kalau ada potongan pungutan pajak untuk LS nggak dicatat. Ya iya kalau urusannya pajak, kemudian BPJS, Taspen nggak dicatat. Tapi kalau ada potongan, ini kita catat potongan gaji terkait sama penyelesaian piutang karyawan, piutang dari karyawan. Nyatanya sebagai apa, Mbak? Mas? Utang PFK, Pak. Oh, utang PFK. Detail pada bagian lancar. Bagian lancar, Pak. Bagian lancar. Bagian lancar. Detail pada bagian lancar piutang Piutang TP atau TGR. Gitu ya, Mbak, Mas. Jadi di satu sisi di akrual kita mengakui adanya pembayaran cicilan piutang, nanti di jurnal kasnya kita ngakui sebagai apa? Pendapatan TGR. Pendapatan TGR, pendapatan PNBP-nya, ya. Jangan lupa. Ini teman-teman sering lupa di sini nih yang saya udah ngajar berapa tahun ini. Udah soal ini pasti ada aja yang salah. Ada aja yang salah, ada yang kelewatan ya, ada yang lupa mencatat penyelesaian piutang TGR. Kalaupun piutang TGR-nya dicatat, hanya di akrualnya saja, di kreditnya dia lupa. Bahwa dia juga harus mengakui itu sebagai pendapatan PNBP KL yang bersangkutan. Tuh ya, Mbak. Oke, ini saya jelasin, ini sering salahnya di sini, makanya saya tekankan berkali-kali. Nanti ada contoh soalnya ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan. Oh Pak, izin bertanya Pak. Silakan, Mas siapa nih? Ilham Pak. Mas Ilham, silakan. Itu kan ada bagian lancar sama yang itunya kan Pak. Kalau misalnya potongan TGR tadi, itu kita mereklasnya itu kapan Pak? Pertanyaan bagus ya. Itu nanti biasanya tiap akhir tahun, Mas. Nanti juga di akhir tahun nanti ada pertanyaan tentang jurnal penyesuaian ya. Buat jurnal penyesuaian diperlukan. Maka di akhir tahun itu kita mereklas dari misalkan piutang TGR-nya masih ada 24 bulan lagi ya. Maka di akhir tahun itu yang kita akui sebagai bagian lancar piutang TPA, TP, TGR adalah sebesar 12 bulannya saja. Gitu ya Mas Ilham ya, di akhir tahun. Jadi tiap akhir tahun nanti ngakui bagian lancar. Oke. Bisa dipahami ya Mas Ilham ya? Siap, bisa, terima kasih. Jadi, silakan ada yang lain lagi silakan. Ini sering salah, makanya saya tekankan di sini ya, mahasiswa. Nanti ada soal latihannya ya. Oke, kemudian ini apa nih ya? Dibayar belanja keperluan operasional gampang kan, pemeliharaan, bayar nggak ada isu yang susah sini ya. Nah, di sini susahnya nanti kalau pakai dia SP2DGU. Nah, baru ini belum nih, masih pakai LS semua nih kayaknya nih ya. Cuman nggak dijelasin dia SP2D-nya apa ya. Ini ya, kayaknya sih dia kayaknya LS nih ya. Oke. Nah, itu tadi yang beban-beban sifatnya expendable ya, yang tidak menghasilkan
BMN intracomptable. Nah, sekarang kalau yang menghasilkan nih Pak, nah, mana nih? Nah ini, kalau menghasilkan ini tadi kita lihat tahapannya dulu. Pertama pasti ini persediaan diterima, namun kita belum memverifikasi tagihan maupun barangnya gitu ya. Jadi kita catat dulu nih persediaan yang belum diregister gitu ya. Meskipun di hari itu kita mengeluarkan uang kas di bendara pengeluaran, tapi karena kita menganut prinsip atau sistem impress fund, kita tidak mengkredit kas di bendara pengeluaran. Ya, saya ulangi ya, meskipun uang di bendara pengeluaran dikeluarkan hari itu, karena kita pakai metode impress fund, kita nggak perlu mengkredit kas di bendara pengeluaran. Yang kita kredit adalah utang yang belum diterima tagihannya. Ya, bisa jadi kita langsung mengkredit ini Mbak, Mas, belanja yang masih harus dibayar, manakala memang terjadinya di hari yang sama. Misalkan di hari yang sama kita juga menerbitkan SPP SPM, berarti kita langsung mendebit persediaan yang belum diregister, mengkredit belanja. Belanja apa tergantung, belanja barang atau belanja modal yang masih harus dibayar. Gitu ya Mbak, Mas. Nah, termasuk di dalamnya di sini nanti pengakuan persediaan kan di dalamnya ada konsep apa nanti? Ini di chapter 6 nanti ya. Di pertemuan ke-6 nanti ada konsep semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh persediaan sampai siap ya, biaya transport, biaya honorarium panitia pengadaan gitu ya, nanti dihitung sana semua, dikapitalisasi gitu ya. Nah, lalu ini ketika terbit SP2D maka kita ini dibayar, kemudian di kasnya kita mengakui sebagai belanja barang ya. Kemudian ketika ada verifikasi kondisi persediaan, akhirnya biasa ditandai dengan masuk ke SIMAK BMN ya. Masuk ke SIMAK BMN ya, maka di sini persediaan pada persediaan yang belum diregister, jurnal akrual saja. Oke, baik. Ini belum melibatkan pajak. Ya. Belum melibatkan pajak nih ya. Nah, sekarang petingi ini. Nah, petingi ini. Ini tadi beli apa, Mbak, Mas? Beli apa tadi ini? Tadi ini enggak ada penjelasan, ini beli apa? Beli persediaan ya? Betul nggak? Beli persediaan kan? Gimana kalau ketika beli persediaan, Satker itu mungut pajak PPN? Kira-kira nyatanya pas kapan? Di nomor 1, di nomor 2, atau di nomor 3. Kalau nomor 4, nah ini nggak mungkin yang diverifikasi. Atau di sini. Ayo, orang pajak mah. Oh, ya, di pajak ya, tapi nggak ngurusin itu. Sekali. Siapa Mbak Inggar ya? Nomor 3 ya. Di nomor 3 ya. Jadi ketika ada SP2D, bentar, ini taruhlah anggapnya SP2DGU misalkannya. Kalau dia SP2DLS tidak ada isu pajak ya. Ya. Tidak ada isu. Tapi kalau dia misalkan SP2DGU, maka disinilah nanti perannya kita mencatat apa? Di akrual ya. Kas lainnya di bendahara pengeluaran. Gini ya. Pada kredit apa Mbak, Mas? Utang pajak bendahara yang belum disetor. Nah, tulis sendiri ya yang bagus ya di catatan masing-masing ya. Nih, saya ulangi. Ketika dia transaksi pakai SP2DGU, kemudian SP2D-nya GU terbit dan ada pungutan pajak di sana, maka jurnalnya si bendahara pengeluaran mengut pajak dulu nih, kas lainnya di bendahara pengeluaran, debit, kreditnya adalah utang pajak bendahara yang belum disetor. Nah, misalkan disetor hari itu juga, tinggal dibalik utang pajak pada kas lainnya. Tapi kalau ntar dulu, ntar baru beberapa hari kemudian disetor, ya nanti membaliknya adalah di beberapa hari yang mendatang itu. Ya, tuh bisa di hari yang sama atau tidak, tergantung nanti soalnya ya Mbak. Dan itu dua-duanya memang memungkinkan. Oke, jadi clear ya Mbak. Di sini ya nanti kalau ada pungutan pajak. Saya izin bertanya boleh Pak Buji? Ya, silakan Mas Abian. Masih terkait yang pajak Pak. Tadi kan di video itu dibedakan antara dipotong dan dipungut. Nah, saya masih kurang mengerti jika nanti terkait sudah ada angkanya Pak. Oh ya, gini, misalkan angka sebenarnya berapa angka yang kita bayarkan betul. Ini nanti tak supplier atau jurnalnya Pak. Terima kasih. Oke. Nah, gimana ya? Misalkan gini. Misalkan saya punya transaksi ini deh ya, ngomong angkanya ada di sini, 4 juta. Oke. Ini misalkan harga belinya, belum PPN ya. Ini tambah PPN ya Mbak, Mas. PPN berapa persen? 10% ya? 10%.
Oke. Kemudian kalau potongan, kalau PPh potongan ya Mas istilahnya ya. Kalau PPh pasal berapa nih? 15 ya? Pasal 15. PPh pasal berapa nih? Ini 22 apa ya? 22 ya? 22. 1% biasanya. 22. Gampang aja deh, 1%. 1,5%. 1,5. 1,5%, oke. 1,5. Hitung Mas, Mbak. 10% kan 400.000 ya? Ya enggak? Ini kan 400K ya? Oke. Kemudian ini berapa? 60.000 ya? Itu berapa? Iya, Pak. Benar nggak? 60.000. Ya. Tadi pertanyaannya Mas Abian kan valid. Itu nyatanya duitnya berapa gitu ya Mas ya? Nah, berarti menurut Anda yang dicatat berapa sebagai nilai persediaan? 400. Menurut saya 4.400.000. Dengan catatan PPN dipotong, PPh dipungut, Pak. Iya, PPN kan nambah dia, ya. PPN nambah, kemudian ini apa enaknya bukan enaknya ya, apa ya? Di pemerintah kan pokoknya mencatat belanjanya bruto kan gitu ya, belanjanya bruto, kemudian asetnya kalau ada PPN dia tambah PPN ya, tapi kalau ada pungutan ini petani dia nggak ngurangi ya. Jadi yang ditetap tetap 4.400.000 ya. Jadi yang diakui di sini adalah berapa Mbak Mas? 4.400.000 ya, persediaannya 4.400.000, 4,4. Nah, nanti kalau di belanjanya juga 4,4. Tapi ketika kita bicara tentang kas lainnya di bendahara pengeluaran, ini berapa? Ini pada 460. pajak yang belum di store. Berapa? Nah, 460.000. Ini ya Mas Sabian. Jadi kalau ada PPN dia nambah, tapi kalau ada potongan dia nggak ngurangi. Cuman nanti pengaruhnya cuma di bendaharanya saja. Oke, Gus Untung Anda tanyakan di sini, jadi saya nggak perlu mikirin nanti berikutnya ya. Oke, ini saya agak cepat ya, biar nanti teman-teman bisa langsung saya kasih contoh ilustrasi soalnya, kita garap bareng ya. Oke, ini apa ini? Nah, ini gampang. Ini gampang. Kalau saya bilang gampang, percaya deh gampang. Jadi saya nggak perlu bahas yang gampang-gampang. Saya bahas yang sangat gampang saja ya. Jadi intinya nggak ada yang susah. Gampang semua. Ini kalau apa ya? Entah, ini belanja modal ya. Kalau tadi belanja barang, belanja modal berarti cuma asetnya aset tetap itu aja ya. Oke. Ini ada sama, gampang ini. Gampang, isinya gampang. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kalau ada pengembalian belanja kan nanti itu ya. Ini transaksi UP nanti, transaksi UP ini panjang sebenarnya ya. Nanti ada latihan sendiri tentang transaksi UP ya, sudah saya upload di Google Classroom juga. Saya itu sudah saya bikinkan solusinya juga buat dipelajari. Nah, saya nggak fokus bahas itu secara detail ya. Saya fokus ke siklusnya nanti ya. Di siklusnya nanti saya bahas detail. Nanti yang itu kalau ada waktu nanti kita bahas ke situ ya. Yang siklusnya ini kan belum ada kuncinya ya. Ini kita buat bareng di sini untuk dibahas bareng ya. Nah, sebenarnya kalau transaksi UP itu kan perjalanannya panjang ya, dari mana gitu ya. Tadi kan baru contoh-contoh UP ketika ada pengakuan belanja. Tapi riwayat UP-nya sendiri itu kan dari mulai ketika pertama kali bendahara pengeluaran menerima uang kas ya dari KPPN kan gitu. Nah, ini pertama-tama kan mengajukan SPM UP gitu ya, maka ngakunya pengeluaran transito. Pengeluaran transito masih harus dibayar. Kemudian piutang dari UP yang akan diterima, kemudian pengeluaran transito UPOI. Jadi kayak bulat-bulat itu kayak memang kalau sakti seperti ini ya. Kemudian ketika SP2D UP-nya terbit, maka pengeluaran transitonya didebit, kreditnya uang muka dari KPPN, kemudian mendebit kas di bendahara pengeluaran, piutang dari UP. Ya, ini sebenarnya kalau di SAIBA jurnalnya lebih simpel. Dia cuman ini satu ya, mendebit kas di bendahara pengeluaran,
dengan mengkredit uang muka dari KPPN ketika bendahara pengeluaran pertama kali menerima UP. Ini kalau di Sidebar seperti itu, satu itu aja. Tapi karena kita ada kepentingan untuk manajemen cash flow, kemudian juga untuk kepentingan pengendalian anggaran, nggak cuma itu. Jadi tahap ini dari mulai transitonya, ya, kemudian transito, kemudian ketika SP2DUP-nya terbit seperti ini, ya. Nah, tadi tolong tahapan-tahapan ini dipahami ya, Mbak, Mas. Nah, terus tambahannya adalah ketika ada uang keluar ini di buku besar di jurnal kasnya juga ada pengeluaran transito pada uang muka dari KPPN. Ini yang di Saiba nggak ada, ya. Adi Sakti, ini kenapa? Kira-kira ini maksudnya apa, Mbak? Kenapa ada pencatatan ini, Mbak? Kira-kira kenapa ada pencatatan pengeluaran transito dan mengkredit uang muka dari KPPN di jurnal kas? Kalau di Saiba kan cuma ini aja, mendebit kas di bendahara pengeluaran, mengkredit uang muka dari KPPN di akrual, selesai tuh. Tapi di Sakti ada lagi nih di jurnal kas, karena ini kepentingannya untuk apa, Mbak, Mas? Nyusun laporan arus kas. Kalau dulu kan laporan arus kas yang Saiba kan dihitung dari penghitungan aja, uang masuk, uang masuk. Nah, ini sekarang bisa di-match kan sama jurnalnya, lebih enak. Bikin laporan arus kasnya tidak sesulit yang waktu Saiba kan. Iya, Pak. Jadi setiap ada transaksi transito yang muncul di jurnal kas, itu maknanya adalah dia buat bikin laporan arus kas. Ya. Karena kan ini nggak mungkin masuk ke LRA kan, ya nggak. Ini bukan transaksi LRA karena nggak ada uang belanja, uang pendapatan, pembiayaan nggak ada di sini. Kan baru uang uang lewat lah, uang transito nyebutnya. Oke. Nah, ini contoh ya. Satker mengajukan SPM UP, ya. Dapat 40 juta, kemudian diterbitkan SP2D pada hari yang sama. Maka jurnalnya enak kalau pada hari yang sama langsung dia pengeluaran transito pada uang muka dari KPPN, ya. Ini kan kas bendahara pengeluaran pada uang muka dari KPPN. Ini kalau jurnalnya pada hari yang sama simpel gini doang enak. Ya enggak? Kas bendahara pengeluaran pada uang muka KPPN, pengeluaran transito pada uang muka dari KPPN enak. Tapi kalau harinya beda, nanti ada tahapan-tahapan yang tadi Mas ya di slide-slide sebelumnya itu. Oke, ini ya kalau harinya beda dia akan jurnalnya seperti ini, tahap-tahap ini dulu ya. Sebenarnya kalau ini kan di hari yang sama kan ini, cuma ini aja kan ya. Ini aja sebenarnya. Kalau SPM sama SP2D UP-nya di hari yang sama, jurnalnya ini aja simple. Ini pengeluaran transito pada uang muka KPPN ya, di kas, kemudian akrualnya kas pada uang muka dari KPPN. Oke. Kemudian ini Pak, kalau transaksi pakai belanja UP gimana? Nah, itu kan ketika ada pembayaran kwitansi, itu kan nggak ada jurnal kan? Meskipun uang keluar kan, nggak ada jurnal dia. Ya. Kecuali ada uang aset yang diterima, baru dia jurnalnya kayak yang tadi ya. Ada persediaan yang belum diregister atau aset yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Kan ini ya. Nah, kemudian ketika ada GU, TU gitu ya, atau GU nihil ya, nanti dia akan mengakui itu sebagai pembayaran beban belanja ya, nanti ada pembayaran pengakuan belanja di sini. Ya, ini kan belanja pada artikel. Ini kalau udah SP2D ya. Kalau ini kan tadi masih SPM ya. SPM jadi jurnalnya belum ada di jurnal kas, baru di akrual saja. Belanja pada artikel. Oke, itu dulu ya Mas. Ini udah asar, kita break dulu ya Mbak Mas, 15 menit. Nanti kita kembali lanjutin materi sedikit, kemudian kita akan bahas soal latihan siklus yang akan kita bahas bareng-bareng ya. Nanti sambil menunggu partisipasi teman-teman ya. Oke. Dan sampai jumpa beberapa menit lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Oke, mohon maaf tadi tempatnya buat syuting anak saya. Gantian tempat. Oke, kita tadi masih melanjutkan belanja. Nanti kita akan sampai ke belanja yang sumbernya dari hibah ya. Jadi teman-teman semua ya, yang kita pelajari di fase-fase ini itu adalah asumsinya satkernya adalah satker non BLU ya. Jadi satker biasa yang tidak punya pendapatan PNBP BLU. Kalaupun dia punya pendapatan PNBP tapi bukan BLU ya.
Karena begitu satkernya BLU nanti ada yang sangat berbeda di sana ya. Itu dipelajari khusus di pertemuan ke-13 dan ke-12 ya, 12 13 dua pertemuan. Oke, ini contoh kalau ada SP2DGU tadi ya. Oke, pembayaran belanja ketika ada SP2DGU seperti ini. Oke. Nah, terakhir kalau SP2DGU nihil gimana Pak? Nah, kalau SP2DGU nihil berarti intinya sama ya. Ada pengesahan belanja tapi nanti ada pengkreditan kas di bendahara pengeluaran. Itu yang membedakan ya. Contohnya ini dia sudah beli pemeliharaan kendaraan ya. Artinya dia nyervis mobil ya. 350.000, kemudian nerbitin SPMGU nihil dan ada terbit SP2DGU nihil dari KPPN. Jadinya gimana nih? Nah, ini ketika ada SPP, tagihan ya, belanja pada utang kepada pihak ketiga lainnya, ini karena memang pakai mekanismenya PMK Sakti ya, PMK 212, maka ini agak panjang di sini ya. Beban pada utang pada pihak ketiga lainnya, beban pada belanja yang masih dibayar ya. Kemudian ada utang kepada pihak ketiga lainnya pada penerimaan pengembalian uang persediaan dana rupiah. Nah, kemudian dibalik menjadi pengeluaran tersitu yang masih harus dibayar ya, yang agak panjang. Jadi kayak kembali ke jurnal yang awal ketika uang itu masuk ya, tapi dibalik gitu ya. Kemudian ini mengakui belanjanya ya. Ini belanja. Kemudian mencatat lagi banyak ini. Nah, sampai ujung-ujungnya kan apa? Mengkredit nih kayaknya kas di bendahara pengeluaran kan ini ya. Ini. Jadi kita mengakui ada uang keluar tuh di sini ketika ada SP2DGU nihil. Ya. Yang panjang-panjang ini ya harus dihafalin memang Mas. Padahal kan intinya kan begini. Intinya kan kalau di SAIBA itu kan jurnalnya cuma cukup segini aja nih. Uang muka dari KPPN. Ya, ketika ada GU nihil ya, pada kas di bendahara pengeluaran kan gini aja sebenarnya. Ya. Tapi ini muter-muter pakai tapi ini teman-teman nggak usah khawatir. Nanti kalau diaplikasikan sudah ada pasangannya kan, ketika Anda milih ini langsung ada pasangannya. Jadi karena ini proses kuliah ya, Anda memang harus ngerti ini ya, maknanya apa. Mengaku ada penerimaan pengembalian uang, UP ya, dan rupiah, utang pada pihak ketiga lainnya. Jadi membalik yang tadinya sebelumnya dicatat ketika ada SPM gitu ya. Ini aja Mbak Mas ya. Karena ada uang keluar, maka di sini juga ada kan belanja dikal, kemudian bukan uang keluar dari ini ya, uang keluar dari bendahara pengeluaran berarti uang pemasukan di KPPN ya. Uang muka di KPPN pada penerimaan pengembalian UP. Jadi ini masuk ke LAK ya. Jadi semua ini masuk ke LAK. Lalu yang ini belanja-belanja ini nanti masuk ke LAK dan LRA ya. Ini dua-duanya masuk nanti. LRA ada, LAK juga ada. Oke. Nah, nanti kalau ada sisa uang ya baru tinggal ini lagi ada uang setoran kan. Nah, ketika uang disetor, sisanya ini uang muka di KPPN pada pengeluaran transito yang mesti dibayar, piutang dari UP yang akan diterima pada kas di bendahara pengeluaran. Ya, ini sebenarnya ya. Dan kata lain sebenarnya kalau di SAIBA uang muka dari KPPN, kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran. Ya, ini. Udah, itu aja sih sebenarnya ya mengenai belanja pakai UP ya. Nah, sekarang saya ingin tekankan bagaimana Pak kalau belanja pakai sumber dana hibah. Jadi yang tadi barusan kita bahas itu adalah kalau satker tersebut DIPA-nya sumbernya dari dana rupiah murni ya. Kita tahu kan ya DIPA itu kan sumber dananya ada 3 ya Mbak Mas. DIPA itu kan ada rupiah murni ya. Jadi yang kita bahas selama ini rupiah murni, kemudian ada PHLN, pinjaman hibah luar negeri. Yang ini yang kita bahas ya, yang hibah masuk ke sini ya. Kemudian ada sumber dananya PNBP. Ya, yang sumber dana PNBP selama ini jarang kita bahas ya, karena sumber belanjanya proses bisnis belanjanya sama. Kecuali nanti kalau PNBP BLU ya, nanti agak beda. Kalau yang PNBP yang non BLU transaksinya sama, perlu ada SPP SPM ya. Ya. Tapi yang beda nanti di sini selain yang BLU ya. BLU, kemudian ini ada hibah. Ini transaksinya beda. Karena apa? Uang hibah yang diterima langsung oleh KL maupun uang PNBP yang dibungut
oleh Satker BLU itu tidak di-store ke kas negara. Uang ini langsung digunakan oleh KL untuk belanja. Sehingga hanya dibutuhkan pengesahan ya bagi KL untuk mengakui itu sebagai satu pendapatan hibah, dua sebagai pengeluaran belanja. Jadi harus diakui pendapatan juga. Pendapatan hibahnya nanti diakui oleh BUN, dia mengakui pengesahan hibah di ekuitas ya. Kemudian belanja hibahnya diakui oleh BUN kan, dia hanya mengakui adanya pengeluaran uang, perolehan aset atau pengeluaran yang lainnya gitu ya. Nah, nanti di sini jurnalnya seperti ini. Ketika Satker KL mendapatkan hibah langsung, maka kan kemarin jurnalnya kan kas lainnya di KL dari hibah ya Mbak, Mas? Ingat nggak? Ketika KL dapat hibah langsung secara tunai, gimana judulnya kas lainnya di KL dari hibah ya. Seperti ini ya. Kemudian kreditnya apa? Ketika pertama kali terima hibah tunai. Ayo. Hibah langsung, ingat nggak? Hibah langsung yang belum disahkan. Kan gini ya. Jadi jurnalnya ada ini yang debit ya, kreditnya ini ya. Ketika KL terima uang hibah secara langsung. Nah, ketika dia terima hibah langsung, kan KL nanti follow up-nya apa? Dia akan merevisi DIPA-nya supaya DIPA itu menampung ada sumber dana berupa hibah, di mana di DIPA-nya ada pos tertentu yang bisa dibelanjai pakai sumber hibah. Karena kalau nggak ada revisi DIPA, dia nggak bisa pakai juga uang itu. Kan belanja kan harus ada DIPA-nya, ya nggak? Kalau nggak ada DIPA-nya nanti gimana dia ngeluarin? Nggak boleh ya. Nah, jadi ini, ketika dia terima uang, merevisi DIPA, DIPA-nya udah oke, baru dia pakai buat belanja. Caranya gimana? Nah, ini. Ketika SPM, maka dia beban apa atau beli aset apa ya pada belanja yang masih harus dibayar. Ini belanjanya. Belanja yang masih harus dibayar, belanja apa ya. Kemudian ketika SP2D-nya terbit, maka di sini nyebutnya belanja yang masih harus dibayar, kreditnya bukan dikel. Kenapa bukan dikel? Karena uangnya bukan dari kas negara. Uangnya itu uang yang disimpan di kas lainnya di KL dari hibah. Ya enggak? Uangnya sudah dipegang oleh KL nih. Jadi tidak perlu kata-kata dikel. Karena kalau kata dikel menceritakan ada uang keluar di kas negara. Sementara jangankan uang ini keluar ke kas negara, masuk pun tidak. Gitu ya. Uang ini kan nggak pernah sampai ke kas negara, langsung dipakai oleh KL untuk membelanjai. Ya. Cuma dilaporkan ke BUN. Gitu ya. Maka jurnalnya langsung mengkredit kas lainnya di KL dari hibah. Demikian juga jurnal kasnya, dia tak mengaku ada relasi belanjanya apa, dan kreditnya juga kas lainnya di KL dari hibah, bukan dikel. Ini menandakan uang ini keluarnya dari KL, bukan dari BUN. Nah, nanti bedanya di sini aja. Kalau ada sumber dana belanjanya dari hibah langsung tunai, nanti jurnalnya kayak gini ya Mbak, kreditnya bukan dikel, tapi kas lainnya di KL dari hibah. Baik di akrual maupun jurnal kas. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan, silakan. Ya, Mbak, tanya Pak. Boleh, Mas Hafid silakan. Saya agak ke aplikatifnya ya Pak ini Pak. Sebenarnya nyerempet sama ini tadi. Kalau dulu kan pas sebelum pakai sakti kan ada rekon dari SIMA ke Saiba. Nah dulu itu pada kejadian itu kita kan mau belanja modal kan dilelangkan. Karena belanjanya banyak, jadi itu ada item-item kan ada dulu kalau nggak salah di atas 1 juta semua. Nah, tapi pas penawaran itu ada yang pas realisasi di bawah 1 juta, kan itu pakai belanja modal. Nah, itu pada saat pencatatan kan di Saiba itu dia nggak ke-record yang untuk belanja modalnya yang di bawah 1 juta. Sehingga jadi selisih. Kalau perlakuan di saktinya gimana Pak itu Pak? Itu kan dia beli aset tetap ya Mas? Iya Pak. Aset tetap tapi di bawah 1 juta ya? Iya. Itu yang sering terjadi di KL, di Satker, itu begitu. Jadi nggak sesuai dengan perencanaan ya. Kalau ternyata nilai per unitnya itu di bawah 1 juta, supaya sinkron antara perencanaan aspek anggaran dengan aspek akuntansinya, maka semestinya di KL itu melakukan revisi anggaran ya supaya realisasinya tadi nggak belanja modal tapi belanja barang gitu loh. Jadi direklas ya belanja modalnya ke belanja barang sehingga nanti match gitu loh Mas.
pengeluaran belanja barang nggak ada aset wajar, tapi kalau ada pengeluaran belanja modal nggak ada aset wajar pasti ada selisih gitu loh. Itu jadi temuan BPK banyak kan di situ. Jadi KL itu tidak melakukan penyesuaian anggaran ketika ada aset-aset yang dibeli di bawah nilai kapitalisasi, sehingga akan terjadi selisih terus. Nah ini hal seperti ini nanti akan banyak dijumpai di masa pandemi ini gitu. Apalagi kita nggak sempat mereklas ya, yang belanja bansos itu kan harusnya reklas dari belanja barang atau belanja modal yang direklas ke belanja bansos. Dan itu bisa jadi temuan BPK banyak kan di situ di reklasifikasi anggaran. Jadi kalau menurut saya itu harusnya ketika lelang itu terjadi seperti itu, dokumen anggaran juga harus direvisi supaya dia ini bukan belanja modal. Kan nggak tepat Mas ya. Belanja modal kok ininya di bawah 1 juta. Jadi kan aneh nanti. Kalau belanja barang di bawah 1 juta oke gitu loh. Tapi kalau belanja modal nggak pas nanti di sana gitu loh Mas. Itu sih kalau pendapat saya seperti itu Mas Habib. Ya. Oke, ada yang lain lagi Mas, Mbak, silakan. Izin tanya Pak. Silakan Mas, siapa ini? Riki Pak. Oh, Mas Riki, silakan Mas. Sakti ini kan baru diterapkannya di Kemenkeu Pak. Nah, kalau misalnya kita dapat soal gitu Pak, kapan kita pakai jurnal yang Sakti, kapan kita pakai yang Saiba? Oke. Soalnya saya masih bingung di situ, ini pakai jurnalnya Saiba atau pakai jurnalnya Sakti gitu Pak. Ini ya, untuk pembelajaran Akom 2, kita pakai PMK 212 2019. Jadi itu Sakti semua Mas. Ya. Kalau yang soal-soal kemarin memang, yang tahun-tahun lalu tuh kita pakai modifikasi ya. Jadi pakai Sakti, kecuali transaksi UP, kita pakai Saiba, karena transaksi UP Saiba lebih simpel. Ya. Tapi sejak 2 semester ini ya, dari semester genap kemarin ke semester ini kita sudah pokoknya ya meskipun susah nggak apa-apa lah kita ajarkan, cuman nanti soalnya kita bikin simpel ya biar teman-teman nggak terlalu bingung ya. Pokoknya semuanya konsisten baik dia UP maupun yang LS semuanya pakai PMK 212 yaitu Sakti. Itu ya Mas. Pokoknya Anda pegang 212 deh. 212 PMK 212 ya. Itu Sakti ya. Kemudian yang kedua, tadi dibilang Sakti diterapkan di mata keuangan. Oke, benar diterapkan di mata keuangan, tapi sudah ada sekitar 7 atau 8 KL yang menerapkan Sakti. Jadi sudah mulai pilot project di beberapa KL Mas ya. Jadi kita targetnya sih ya 3-4 tahun mendatang harusnya semua KL implementatif. Itu ya Mas Riki ya. Jadi Sakti memang benar-benar Sakti. Ya, cuma memang diakui posting role-nya Sakti ini aneh ya. Kalau Anda lihat itu aneh teman ya. Jadi seolah-olah begini ya. Filosofi akuntansinya didikte sama aplikasi. Harusnya kan aplikasi dibuat buat memenuhi kebutuhan kita ya. Ya enggak? Tapi ini kebijakan akuntansinya ngikutin maunya aplikasi kan aneh gitu loh. Aplikasi kok kita turutin, harusnya aplikasi nurutin keinginan kita gitu loh. Sebenarnya disadari sama teman-teman mengembangkan sistem itu. Maka Anda lihat tujuannya kan aneh-aneh itu. Kalau dari sisi akuntansinya kan bingung, ada gini-gini ya. Ya itu kan ngikutin pengembangan Sakti yang tahap-tahap awal kemarin gitu ya. Ini memang perlu penyempurnaan, tapi saya yakin kedepannya nanti ini posting role-nya mudah-mudahan akan lebih simpel gitu ya. Oke, kemarin kan kita yang bikin soal ujian waktu untuk semester 4 itu kan kita bikin yang mudah. Jadi artinya yang transito yang banyak tadi nggak kita keluarkan. Pokoknya setiap ada belanja UP kita langsung GU gitu ya. Itu lebih mudah kan. Nggak dari awal banget itu enggak. Tapi secara materi harus kita sampaikan ya. Oke, ini ya Mas Mbak, ini semuanya gampang nih pengesahan. Ini apa sih? Pengesahan belanja hibah. Jadi pengesahan belanja yang menghasilkan dari hibah langsung kan tinggal ini aja kan pengesahan asetnya gimana? Berarti belanja masuk dibayar berkas lainnya DKL, belanja ini sama ya. Ini ya sama sih tahapan-tahapannya gampang. Nah, kita singgung sedikit transfer ya. Transfer itu macam-macam ya. Ada transfer ke daerah, ada dana desa ya. Di TK transfer daerah itu ada dana perimbangan, dana insentif daerah dan otsus gitu ya. Oke. Intinya saya nggak akan tekankan banyak di sini. Nanti teman-teman baca sendiri ya masalah-masalah itu ya. Jadi intinya kalau ketika pemerintah menerbitin SPM, nanti kan jumlahnya gini kan. Beban TKDD pada kewajiban TKDD gitu ya. Kemudian TK dibayar kewajiban TKDD pada dikel gitu ya. Nah, ini nanti tolong dilihat di sini
kapan dia diakui beban TKDD-nya ketika resume tagihan atau penetapan PMK kurang bayar. Jadi TKDD ya, beban TKDD itu diakui ketika ada resume tagihan dan nerbitin SPM atau terbit PMK menyatakan kita kurang bayar. Sementara kalau realisasinya diakui ketika terbit SP2D. Nah, piutang TKDD ini terbit timbul karena kalau kita lebih salur ya, pemerintah lebih salur, makanya kita mengakui sebagai piutang kalau ada PMK lebih salur. Ya, guna utang TKDD ketika ada penetapan PMK kurang bayar. Ya. Yang utang TKDD pun nanti dibagi dua, ada utang TKDD yang real yang berdasarkan PMK atau berdasarkan verifikasi atau rekon. Kalau rekon itu namanya utang TKDD diestimasi. Itu berarti belum final ya, baru diestimasi. Ya, nanti jurnal-jurnalnya dilihat sendiri ya Mas, Mbak. Saya tidak akan ngajar ini secara detail atau tidak akan saya keluarkan di kuis. Tapi mudah-mudahan nggak keluar di soal siklus, nggak keluar sih. Tapi mungkin ada keluar di pilihan ganda ya, karena atas kesepakatan dosen ini tidak kita keluarkan di soal ujian yang siklus ya, tapi kemungkinan di pilihan gandanya, gitu ya. Karena di belanja udah banyak kasusnya ya. Oke, sekarang saya minta teman-teman mengerjakan akuntansi. Sekarang jam berapa Mbak Mas? Jam 15 lebih? 35. 15.35, Pak. Oke. Saya kasih waktu 15 menit saja buat coba mengerjakan yang latihan 2. Latihan 2 atau latihan 3 ya? Yang siklus ya, Mbak. Coba lihat yang siklus itu latihan 2 atau latihan 3? Oke, yang siklus ya. Tolong kerjakan 15 menit lagi kita akan bahas ya. Oke. Oke. Udah ya. Nah, di soal ini membahas tentang siklus akuntansi instansi pemerintah pusat. Yang nomor 1 ini tentang pembayaran gaji pegawai. Kebetulan ini sederhana soalnya karena tidak ada potongan TP, TPA, TGR ya, hanya potongan PPH dan PFK. Oke, nomor 1 ada yang mau nyoba? Silakan. Kira-kira gimana jurnalnya, Mbak? Izin, Pak. Ya, siapa duluan? Iya. Iya. Mas Alfian dulu. Boleh Mas Alfian, silakan. Siapa? Untuk yang akrualnya beban pegawai pada Dikel 125 juta. Beban pegawai, ntar. Waduh, ntar. Motor saya yang nge-lag. Oke, pada Dikel. Ya. Iya, Pak. Ini kan dalam jutaan ya. Berarti 125. Oke. 125.000. Ini ya? 125. Iya, Pak. Terus kas lainnya di bendahara pengeluaran pada utang pajak 7 juta dan utang PFK 5 juta, Pak. benar. Ini nggak saya tulis nih karena belum benar. Jurnal kasnya dulu deh. Jurnal kasnya dulu gimana? Jurnal kasnya belanja pegawai pada Dikel, Pak. Oke. Ini karena ya. 25. Oke. Tadi Mas Alfian menambahkan jurnal apa tadi Mas? Kas lainnya di bendahara pengeluaran, Pak. Nah, ini transaksi di pakai uang persediaan atau pakai LS? Oh iya, Pak. Pakai LS, Pak. Oke. Jadi ini, Pak. Kan baru lagi tadi lupa pasti. Jadi jangan terkecoh dengan potongan-potongan itu ya. Mau potongan apapun kalau dia pakai LS udah lupakan ya. Jadi udah gini aja ya. Nanti akan ketambahan ketika ada potongan TP, TPE, TPGR ya. Ini saya tambahin misalkan ada potongan TGR ya.
potongan untuk cicilan utang TGR. Misalkan 5 juta. Nah, jurnalnya gimana, Mbak? Misalkan saya tambahin gini ya. Oke, berarti jurnalnya gimana? Ada yang bisa? Silakan, siapa? Hafid, Pak. Hafid, silakan. Berarti nanti dunia yang akrualnya detail pada bagian lancar dari utang TGR. Ya, detail pada bagian lancar piutang TGR ini ya. TGR. Ya. Oke. Ini sebesar 5 juta ya, Mas? 5 juta. Nah, di sini ada nggak jurnal kasnya? Detail pada pendapatan PNBP lainnya. Ya, Atau benar, pendapatan TGR. Pendapatan PNBP lainnya kelompok besarnya kan ini ya, atau TGR nggak Bapak? Oke, tergantung nanti kalau tidak disiapkan kode akun dari soal ya Anda boleh pakai kode akun yang paling mudah ya. Ini kan kode akun 2 digit kan PNBP. Kalau PNBP lainnya itu dia 3 digit 423 gitu ya. Kalau PNBP saja 42 gitu ya. Nah, ini ya, ini saya tambahin kalau ada potongan TGR gimana Pak? Berarti jurnalnya ketambahan ini di bawah ya. Di samping yang di atas tambah jurnal yang di bawah. Ini yang teman-teman suka lupa nih kalau ada potongan TPTGR ininya nyatet tapi ininya enggak. Karena dia menganggapnya kan LS Pak. Kalau ada potongan iya, LS itu mengabaikan potongan yang ini ya. Tapi kalau potongan TP, TPA, TGR harus dicatat karena itu hubungannya dengan pungutan PNBP dari KL yang bersangkutan. Oke, ya. Oke, ini transaksi nomor 1 dulu, ada pertanyaan nggak? Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Abian. Sebelumnya saya sudah buka di Bultek 22, Pak. Kalau di situ memang tidak dijelaskan apakah dengan metode LS atau metode UP. Untuk PFK di sini memang pajak tidak dimasukkan, Pak, tapi untuk iuran Bapetarum, BPJS Kesehatan itu dibuatkan jurnalnya, Pak. Apa mungkin Bultek ini sudah direvisi ya, Pak ya? Ini terkait pengakuan piutang, Pak. Bultek 22, Pak. Itu kan Bultek itu kan pertama gini, Bultek itu disusun panduan umum untuk pusat sama daerah. Jadi generik sekali gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga bingung ini kalau Bultek ini kok nggak pas ya dengan kebijakan akuntansi pemerintah pusat ya. Karena bisa jadi waktu itu menjembatani suatu kebutuhan yang masih kosong di sana kan ya. Nah, sekarang ini sudah ada PMK yang mengatur tentang ayat jurnal pemerintah pusat. Jadi kita pakainya PMK 212 aja ya. Nah, kemudian kalau tadi ada potongan iuran tadi ya, itu sebenarnya akan dicatat kalau dia itu di Pemda ya, di Pemda dan itu di PPKD. Teman-teman ingat ya di apa namanya? Di akun 1 kan gitu ya. Kalau dia LS dicatat tapi nyata cantik PPKD. Karena PPKD nanti akan bertanggung jawab untuk nyetor ke rekening kas negara atau ke rekening BUMN yang bersangkutan. Gitu ya, Mas Abian ya. Terima kasih, Pak. Jadi memang kalau Bultek itu sifatnya umum banget ya. Kalau yang tadinya nggak punya panduan, kita pakai itu. Tapi sekarang kita enak sudah ada PMK di daerah, ada Permendagri, jadi bisa lebih spesifik. Ya. Oke. Baik, nomor 1 clear ya Mbak, Mas? Seperti ini. Nah, oke. Nomor 2, silakan ada yang mau nyoba? Ayo, yang belum ngomong, mau saya panggil atau mau inisiatif? Pak. Izin, Mbak. Saya siapa? Mas Pande ya? Ya, Pak. Silakan, Mas Pande. Untuk nomor 2, jurnalnya karena dia belum verifikasi, berarti persediaan yang belum diregister terhadap utang yang belum diterima tagihannya di akrual. Untuk kasnya masih no entry, sebesar 22 juta. Mantap. Utang yang belum diterima tagihannya. Mau disingkat apa ya? Ya kalau yang belum dikira YBDR ini kalau disingkat jadi YBDT misalkan ya. Ini kalau saya singkat YBDT tahu nggak? Ini kalau di papan tulis dulu saya suka nyata singkat gitu ya. Ini ya. Ini sebesar berapa nih Mas? 22 juta. 22 Pak. 22 atau 20? 22 Pak, bruto Pak. Bentar. Kan sudah ada PPN ya.
Jadi kadang-kadang di soal gini, kalau saya bikin soal biasanya saya kasih jebakan. Ini termasuk PPN atau belum? Jadi kadang-kadang di soal belum termasuk PPN, berarti Anda harus ngitung PPN-nya, terus Anda tambahkan, Anda top up gitu ya. Misalkan nih soalnya gini, dengan nilai faktur 20 juta, belum termasuk PPN, ya, maka Anda harus tambahkan PPN dulu. Itulah yang akan Anda anggap sebagai nilai persediaan, gitu ya, Mas, Mbak. Nah ini kebetulan tadi yang ditanya sama Mas Abian ada di sini kan, ini ada PPN, ada PPN pasal 22 nih, ya. Terus kasusnya gimana? Ya gini aja, nilainya berarti cuma 22 juta. Udah, nggak usah bingung-bingung. Ini kan benar, ini kan juga belum tahu kan bayarnya pakai apa kan, Mbak, Mas? Ya, yang jelas pokoknya terima barang harganya segitu, itu dulu ya. Oke. Kemudian nomor 3. Nomor Izin, Pak. Izin, Pak. Iya. Yang mana dulu? Ayo, yang mana dulu? Siapa dulu? Silakan. Mau pingsut atau gimana? Mbak Devi aja, Pak. Cewek. Oh iya, Mbak siapa, Mbak? Devia, Pak. Mbak Devia. Nomor 6 ya. Silakan Mbak Devia. Izin nyoba ya, Pak. Yes. Satker melakukan verifikasi tagihan pembelian ATK dengan menerbitkan SPMLS. ATK tersebut diverifikasi dan diinput dalam SIMAK BMN. Jurnal akrual yang pertama, utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar. Bisa singkat ini ya, Mbak. Di sini tadi tak singkat ya, ini YBDT ya, biar seterusnya biar gampang ya. Utang yang belum diterima tagihannya, kreditnya apa, Mbak? Belanja yang masih harus dibayar. Belanja apa? Itu tadi belanja persediaan. Belanja persediaan itu namanya belanja apa? Belanja barang, Pak. Nah, gitu ya. Belanja barang yang iya, jelas ya. Nanti kalau siap. Biar nanti tahu ketika reaksi belanjanya berarti dia reaksi belanja barang, ya. Siap. Oke, nilainya berapa? Bentar, ini 22 ya. 22 juta. Oke, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi yang persediaan ya. Pada persediaan yang belum diregister. Oke. Nilainya 22 ya. Ya, Pak. Persediaan yang belum diregister. Ini kalau di papan tulis kan enak, cepet ya. Nah, gini ya. Oke. Siap. Makasih, Mbak. Bagus, Mbak Devia. Siap, Pak. Kemudian nomor 4. Ntar ini siapa? Iya. Lu berebutkan dia. Nomor 4 siapa duluan? Ayo. Izin, Pak. Silakan, Mbak Kristo ya. Mbak Tania ya. Mbak Tania, Mbak Nia. Desi, Pak. Oh, panggilannya nomor ini siapa? Nomor 4 yang aktual belanja barang yang masih harus dibayar pada Dikel. Nah, bentar. Ini belanja barang bayar ya. 22 ya. Terus ininya Dikel ya. Iya, Dikel. Terus apa lagi? Terus yang kasnya belanja barang persediaan pada Dikel. Belanja barang. Itu barang aja nggak apa-apa. Sini ada Dikel. Oke, bagus. Besar 2. Ya. Oh, gampang kan? Ada lagi jurnalnya? Itu aja. Ini kebetulan dia pakai LS ya. Kalau dia nggak pakai LS, nanti kan ada tambahannya kan ya? Ya nggak? Mau ditambahin nggak? Ya? Enggak, Pak. Enggak, di sini maksudnya buat teman-teman jaga pakai SP2DGU. Bukan buat Mbak Kristoni ya, bukan Mbak Desi ya. Buat semuanya buat belajar ya. Jika pakai SP2DGU, ayo berarti jurnalnya ditambahkan ya. Jika pakai SP2DGU ditambahkan. Nah, tambahkan apa, Mbak? Mas jurnalnya ayo. Ya. Kas lainnya di bendahara pengeluaran. Di bendahara pengeluaran, ini ya. Pengeluaran. Oke, kreditnya apa? Hutang pajak. Ini kebetulan bendahara yang pajak masih ya? harus dibayar. Yang belum di store. Hutang pajak yang belum di store. Belum di store.
Kita singkat gini ya. Tadi belum ada singkatan ini kan. Nanti dikira yang belum disahkan lagi. Yang belum disetor. Gitu ya. Yang enggak campur-campur sama hibah nanti ya. Pajak yang belum di-store ya. Jumlahnya berarti berapa nih sini? Ingat nggak tadi potongannya berapa yang dipungut? 300.000 ya Pak. Kan ada 2 nih. Kan ada 2 tuh. 2.300.000. 2.300. 2,3 pinter. Oke, ini kalau dia dipungut ya. Kemudian, mungkin kalau ternyata dibayar tinggal dibalik ya, baik di hari itu atau di hari-hari kemudian. Oke, gampang ya, ini saya tambahin. Nanti kalau ada soalnya dia pakai QU, ada ketambahan jurnal. Bukan berarti ini menggantikan ini enggak ya. Jurnal yang atas ini benar, dia mau pakai LS mau pakai QU pasti ada jurnal seperti ini karena ini jurnal pengakuan belanja. Kemudian ditambahkan kalau dia pakai QU ditambahkan ini ada pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran, gitu ya. Kalau LS ya udah berarti sampai sini saja. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sampai pertanyaan nomor 4? Ada pertanyaan silakan. Yang ragu-ragu, malu-malu silakan. Izin Pak. Silakan. Izin tanya Pak. Berarti yang di video itu yang dari PMK kan PMK 212 sama 225 Pak. Kalau yang di 212 kalau nggak salah Bapak bilangnya detail pada utang pajak Pak pas sebelumnya. Tapi yang sekarang pakainya yang kas lainnya di bendahara pengeluaran gitu Pak. Oh, ya. Mungkin ya. Waktu itu kenapa ngomong gitu ya? Yang jelas ini kalau karena dia waktu itu di ininya nggak jelas ininya ya. Yang jelas ini pakai ini Mas, kas lainnya di bendahara pengeluaran ya. Karena ini akan membentuk saldo di neraca. Nanti misalkan di akhir tahun belum disetor oleh bendahara pengeluaran, maka akan masih muncul di neraca nih. Jadi nanti kalau ada soal, ada neraca parsial, di situ ada kas lainnya di bendahara pengeluaran, itu pasti nanti di kreditnya Anda lihat ada sisi kewajiban utang pajak yang belum di-store. Dan itu pasti jumlahnya sama. Ya. Pasti jumlahnya sama. Terus demikian juga nanti kalau di neraca parsial itu ada kas di bendahara pengeluaran, pasti nanti di sisi kewajiban ada saldo uang muka dari KPPN. Dan jumlahnya ini pasti sama. Gitu ya. Nah, sebenarnya kas lainnya di bendahara pengeluaran isinya nggak cuma utang pajak, Mas. Nanti kalau teman-teman belajar di pertemuan kelima tentang akuntansi kas lainnya di bendahara pengeluaran isinya nggak cuma pajak. Nah, kebetulan karena isinya sekarang pajak saya kita omongin. Jadi, nanti kas lainnya di bendahara pengeluaran isinya ada utang pajak belum di-store, ada uang-uang titipan. Misalkan ada realisasi belanja yang sudah disahkan, tapi duitnya belum nyampe ke orangnya. Ada belanja honor, biaya perjalanan dinas sudah disahkan di belanja, tapi pegawainya belum ngambil uang itu dari bendahara pengeluaran, sehingga itu masih menjadi bagian dari kas lainnya di bendahara pengeluaran. Gitu ya. Oke. Siap, terima kasih Pak. Yeah. Tadi barusan siapa, Mas? Tadi yang barusan siapa, Mas? Mohon maaf. Alfian, Pak. Mas Novian. Alfian, Pak. Oh, Alfian lagi. Oke. Nah, berikutnya nomor 5. Mas. Izin, Pak. Mbak, siapa nih? Ika Istakaryana. Oh, Ika Sartika. Silakan Mbak Ika. Nomor 5, diterima uang persediaan melalui SPM atau SP2DUP untuk Satker A sebesar 50 juta. Nah, ini. Ini kalau asumsinya dalam SPM sama SP2D-nya dalam satu hari yang sama, boleh disingkatkan ya Pak? Boleh. Apa sih nggak boleh? Jadi kalau dia lama ya, apa jurnalnya ini? Ya Pak, kas di bendahara pengeluaran pada uang muka dari KPPN. Itu akrualnya, terus jurnal kasnya pengeluaran transito UP pada uang muka dari KPPN 50 juta. Jurnal kasnya apa tadi, Mbak? Pengeluaran transito UP pada uang muka dari KPPN. Ya. Oke. Gampang toh? Oh, kalau dibahas bareng gampang, Pak. Nanti kalau pas ujian saya pusing. Padahal ujiannya open book. Wah, juga bingung. Ujian open book aja masih ada yang DO, saya bingung juga ya.
Kemarin yang akuntansi yang DO masih banyak aja. Ya bukan kalian sih, angkatan reguler ini ya. Oleh program sih, alhamdulillah aman. Nggak tahu kalian aman nggak? Pengen aman nggak? Pengen aman harus belajar keras. Oke. Nomor 6, ya. Pak. Oh, dari tadi perempuan terus, yang laki-laki mana? Nggak ada yang berani, Bang? Izin, Pak. Nah, silakan Mas Ibnu. Biar gantian dulu ya. Nomor 6, Pak. Ya, Mas Ibnu. Ya, silakan. 6 berarti beban barang dan jasa pada dikel yang akrual. Sektor. Kira Mas, beban barang dan jasa. Beban barang dan jasa. Nah, berapa Mas? Pada dikel 17.500.000. 17,5 ya. 17,5. Ya. 17,5. Pada dikel langsung ya. Terus ada lagi nggak? Sudah, Pak. Kasnya. Nah, di kas. Masa sudah sih? Tanya, masa sudah? Kasnya apa, Mas? Belanja barang pada dikel. Sama. Dikel ya. Tuh, gampang tuh. Pas ini gampang. Nah, ini gak mikir panjang. Ya gak banyak nih, mikir pelan-pelan nih. Habis itu pakai GU lagi. Iya, banyak jebakan di sini nggak pakai GU. Oke. Ini A, B, C, D, E. Oke, ini banyak nih. Ada mau berbagi ini? Saya yang A saja Pak, saya yang B saja. Nggak apa-apa juga sih. Atau borong semua juga nggak apa-apa juga kalau udah selesai. Ayo, siapa nih? Nomor 7. Boleh yang A aja, Pak. Oh, boleh. Mbak Anissa ya. Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran belanja dengan UP untuk pengeluaran sebagai berikut. Yang A, pembelian kupon bensin 2 juta belum termasuk PPN 10%. Berarti jurnal yang akrualnya beban barang pada belanja yang masih harus dibayar. Akrual kasnya no entry. Terus PPN-nya, kas lainnya di bendahara pengeluaran pada utang pajak bendahara yang belum disetor sebesar 200.000. Ya. Ya, boleh kalau mau seperti itu. Bukan maksudnya catatannya bukan nggak cuma itu gitu. Bisa cara lain, tapi kalau mau itu juga nggak apa-apa juga ya. Ini misalkan tadi apa Mbak? Beban ini ya. Beban dan jasa ya. Iya. Berapa? Nah ini kadang-kadang saya bilang gini kan, belum termasuk PPN, jadi Anda harus hitung dulu PPN-nya, ya. Kemudian apa tadi? Di sini. Ada belanja yang masih harus dibayar. Ini terbit SPMGU, udah terbit SPMGU ya, benar. Berarti langsung belanja barang yang masih harus dibayar. Oke, 2,2. Oke, nah. Sebenarnya tadi kasnya sih nggak harus di sini, bisa juga nanti ketika SP2 di GU. Ya Mbak, ketika nanti GU dia mengakui pungutan PPN-nya juga boleh. Tapi kalau mau nyata di sini juga nggak masalah juga, karena kan uangnya toh ada di sini ya. Kan uangnya dari kas di bendahara pengeluaran kan ya. Jadi kan ada di situ emang. Jadi misalkan mau dicatat di awal, berarti di sini ketambahan kas lainnya di KL, kas lainnya di bendahara pengeluaran. Nah, gini ya. Wes. Halaman berikutnya nih. Di sininya utang, pajak, Bendahara yang belum disetor. Tadi singkatannya apa? Bendahara yang YB. Pajak yang belum disetor ya? Ini ya kayaknya. Tadi sudah itu belum ya? Ya, utang pajak belum disetor. Ya, utang pajak bendahara belum disetor ya. Oke, nilainya adalah 0,2. Ini dalam jutaan ya. Oke, sekarang yang ini pembelian kartu e-tol dan isinya.
Izin, Pak. Silakan Mbak Iska. Ya. Yang B ya, Pak ya? Itu beban barang pada belanja yang masih harus dibayar. Nilainya berapa? Nilainya 1,5 ya? ketutupan. 1,5, iya. Ya. Ada belanja barang yang masih harus dibayar. Di setor. Ya, dibayar. Ini aja ya. Oke. Lalu yang C, biaya pengiriman surat dinas. Izin, Pak. Izin, Pak. Oh, siapa dulu tadi, Mas? Siapa? Tarnedi, Pak. Mas Tarnedi, absen 26 ya. Silakan, Mas. Untuk jurnalnya, beban barang dan jasa pada belanja barang yang masih harus dibayar sebesar 3.500.000. Oke. Untuk yang kasnya no entry. Ya, ini sebenarnya gampang. Kan karena Anda pengen satu-satu ya, tak jadiin satu. Nanti digabung jadi satu bisa ya. Ya. Nanti kalau teman langsung misalkan beban barang dan jasa totalnya berapa bisa. Ini karena mempermudah Anda belajar aja ya. Beban belanja barang yang masih harus dibayar. Ya. Oke, makasih Mas Tarnedi ya. Berikutnya pembayaran upah gaji status keamanan 24 juta. Oke, ini upah gajinya kok nggak ada PPh-nya ya? Saya salah, kurang harusnya soalnya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang D dulu nih, gampang nih. Ayo, kira-kira gimana? Ya, silakan. Yang Mbak siapa nih? sama beban Mbak Tiara. Mbak Tiara akan daku. Beban barang dan jasa. Ini kan? Ya. Nah, berapa? 24 juta. Mosok? Oh iya. 24. Oke, ini 24 juga ya. Lalu? Ya, yang E ini ada pajaknya juga nih. Narasumber. Siapa yang E berani? Wah, baru pada diem. Udah pajaknya setengah. Tadi bisa kayak Mbak yang tadi, siapa Mbak Anis? Mbak Anissa tadi yang mana? Ayo, siapa yang berani? Kalau nggak ada yang berani tak panggil. Mas Agus Krisna. Agus Krisna? Mas Agus? Siapa? Ya, silakan Mas. Beban pegawai, Pak. Beban pegawai ya? Ini apa nih? Honor, Mas. Honor narasumber, Mas. Anda kalau dapat honor narasumber, kira-kira masuk belanja pegawai atau belanja barang? Beban barang dan jasa, Pak. Nah, ya. Jadi langsung ini aja. Ini kan ya? Nilainya berapa, Mas? Nilainya 10 juta, Pak. Ya, 10 juta. Terus? Anda mau nyatet? Oke, yang ini? Yang pungutan pajaknya Anda mencatat sekarang? Yang kayak Mbak Nit. Yang di atas? Boleh, Pak. Ini ya? Ya. Oh, tak kandani. Nggak apa-apa tak kandani. Oh, ya. Berapa sini? 1,5 ya? 500 ya. Ya. Udah, gampang kan? Bentar ya, saya tak close portal dulu ya sebelum lupa. Portalnya. Ini kan harus di close sebelum jam 16.30. Kelihatan nggak portalnya? Kelihatan portalnya, Mas? Ya, kelihatan, Pak. Ya, Anda tahu kan portalnya dihadapi oleh dosen seperti ini. Tuh. Jadi dasar saya untuk hadir-hadir ini ya dari Google Form Anda gitu. Oke, ini simpan udah untuk kuliah. Tapi kuliah kita tetap berlanjut ya. Itu secara administrasi selesai, tapi secara aktual kita tetap kuliah. Oke.
Oke, lanjut. Tadi saya mana? Ini ya. Nah, nomor 8 sekarang. Ayo. Izin, Pak. Mbak, siapa nih? Syifa, Pak. Mbak Syifa. Mbak Syifa. Nomor berapa, Mbak? 25, Pak. Oh, Mbak Rizky Syifa Fauzia. Ya, silakan Mbak Syifa. Diterima SPM SP2 LS biaya perjalanan dinas dalam negeri untuk kegiatan monitoring sebesar 50 juta. Untuk di buku besar akrualnya, beban perjalanan dinas pada Dikel, kemudian Ya, untuk yang beban barang dan jasa aja ya. Ya, untuk buku besar akrualnya belanja barang pada Dikel. Akrual atau kas? Ini yang kas, Pak. Yang tadi yang akrual. Oh, yang akrual apa? Beban barang pada Dikel. Ini ya? Iya. Oke, kemudian yang kasnya belanja barang ya? Belanja barang pada Dikel. Oke. Oh, gampang kan? Apa mau diselesaikan secara adat? Ntar kita cari yang susah. Yang susah mana? Oh, ini juga belum. Nah, nomor 9 coba nih. Ada PAST kendaraan dinas. Silakan, siapa nih? Bang Ari, Pak. Izin, Pak. Siapa dulu tadi? Bang Ari, Pak. Oh, Bang Ari. Mana sih namanya Bang Ari? Siap, saya, Pak. Mana? Ari Pradana ya, Ari Pradana. Siap. Iya, silakan Mas. Dipanggil Bang berarti senior ini ya. Enggak juga, Pak. Jadi pada takut tuh Mas. Kalau abangnya nggak mau jawab, yang lain pada minggir ya. Silakan Mas. Karena sudah diverifikasi, Pak, jadi jurnal akrualnya di peralatan dan mesin pada belanja yang masih harus dibayar. Oh ini ya, karena langsung diverifikasi di hari itu ya. Oke. Ya. Peralatan dan mesin, kemudian dipakai LS ya. Kreditnya apa, Mas? Belanja yang masih harus dibayar. Oh, karena masih SPM ya. Oke. Belanja apa? Belanja barang, Pak. Barang atau modal? Ini beli apa sih? Belanja modal, Pak. Maaf, Pak. Beli mobil loh. Beli mobil. Oke, nilainya berapa, Mas? Nilainya 660 juta, Pak, karena 2 unit. Terus? Itu aja? Dengan pajaknya, Pak, 8.500.000. Jadi totalnya? Jadi 668.500.000. Oke, gini ya. Ya, ini kayak Mas Ari ya. Siapa? Oke, kemudian sudah ini aja? Kasnya no entry, Pak. Yakin? Iya, Pak. Kenapa no entry? Karena belum menurut terbit SP2D, Pak. Nah, benar. Karena ini masih SPM, jadi belum ada uang keluar dari kas negara. Oke, gitu ya. Mas Ari ya. Nah, gampang bisa nih. Susah, kelihatan susah tapi ternyata gampang juga gitu ya. Oke, kemudian nomor 10 kelanjutannya dari 9 gampang. Saya, Pak. Ayo, siapa mau? Ini siapa itu suaranya kedengeran? Mana Mas sinyalnya biar pet. Halo? Pak, izin bertanya boleh, Pak? Oh, boleh. Kenapa Mbak Indah? Yang nomor 9 tadi, Pak. Itu kan katanya 330 juta dalam kurung termasuk biaya pengurusan. Itu bukan jadinya udah masuk, yang 8,5 ini udah masuk ke 330 ini atau memang beda, Pak? Oh, udah termasuk ya? Wah. Iya. Ini padahal maksud saya tidak termasuk. Nggak apa-apa. Kalau dia memang soalnya termasuk, saya fair aja. Kalau dia termasuk berarti ini
Nggak usah ditambahin ya. Ini Mas Ari tadi karena takut saya bilang ini langsung ditambahin padahal 160. Oke, kalau sudah termasuk berarti nggak perlu nih ya. Gini aja ya. Terus Pak, yang kreditnya ini memang Pak. Kan ini kan akrual Pak. Berarti kan baru terbit SPM, bukannya harusnya yang masih harus dibayar. Ya itu. Ini kan Mbak. Nah, siap ya Pak. Makasih Mbak ya, Mbak Indah ya atas koreksinya. Yang lain pada diem-diem tuh pada ragu-ragu tuh pada malu gitu. Berarti Anda belum ngantuk ya. Makasih Mbak Indah ya atas koreksinya. Ayo nomor 10 tadi siapa yang sinyalnya hilang? Yudi, Pak. Mas Yudi silakan. Wis, Stadion Manchester mentang-mentang MU menang gitu. Ayo Mas, silakan. Nomor 10 ya Pak. Yeah. Terima speedboard di LS atas nama PT Astra. Jurnalnya belanja yang masih harus dibayar. Belanja modal. Belanja modal yang masih harus dibayar ya. Ada Diko. Oke. Nilainya berapa Mas? Nilainya 660. Nah. Kan sampai saya aja terjebak sama soal saya sendiri ya. Tuh. Jadi Anda nanti bayangkan soal saya gimana ya. Soal yang bisa mempersulit, bahkan mempersulit pembuat soalnya sendiri. Jadi Anda harus teliti ya. Oke, di jurnal kasnya gimana? Jurnal kasnya di belanja modal. Ya, belanja modal. Belanja modal. Belanja harus pakai modal ya. Nggak pakai modal nggak bisa belanja. Ya salah kan. Nilainya 600 widak ya Mas, Mbak. Tahu nggak 600 widak? 660 ya, 600 widak. Tahu, Pak. Oh, tahu, ya wis. Oke, yang lain masih perlu dibahas nggak? Cari yang susah deh. Yang nomor 11. Gampang kan ini? Coba nomor 12 nih ya. Ini nomor 12 agak bagus lihat nih. Oke, silakan ada yang berani coba nomor 12. Ya ada 12. Ada yang A aja, Pak. Oh, yang A aja ya, yang B nggak berani ya. Oke, silakan Mas Riki ya. Yang A aktualnya detail pada PNBP lainnya, kasnya juga detail pada PNBP lainnya. Sektor, apa mau? 1 juta. Detail. Ya. Oh, ini ya, pada pendapatan PNBP lainnya. Oke, PNBP lainnya ya. Enak nih 1 juta. Ini tuh 1 juta mungkin itu yang kan 1 gitu ya. Ada jutaan. Di sini detail juga ya, Mas. Ya. PNBP lainnya. Nggak apa ya, kita lewat dari setengah 1, setengah 5 sebentar ya Mas, Mbak. Karena tadi kan kita break sholat asar ya. Oke, habis ini nggak ada kuliah kan? Kalau pada kuliah jam 7 malam kalian kan? Jadi, Pak, sudah maghrib Pak. Mohon maaf ya kalau sudah maghrib Indonesia Timur. Ada di Indonesia Timur ya nih? Kemarin dari Gorontalo di kelas ini, mau di kelas mana ya? Gorontalo sih masih Indonesia Tengah. Oke, ini baru 1. Yang ini baru A ini, yang B-nya ada yang berani nggak nih? Izin coba, Pak. Oh, boleh Mbak Indah. Apa sih yang nggak boleh? Silakan. Izin Pak untuk yang B, ini pertama jurnalnya yang akrual, detail pada PNBP lainnya. Terus kasnya juga detail pada PNBP lainnya. Kemudian untuk yang akrual, ini boleh disingkat nggak Pak, yang koreksi-koreksi ekuitas?
Menyingkat gimana? Kita tak turutin aja. Mbak Indah mau gimana? Langsung ini kan dia ceritanya udah tahun lalu, Pak. Berarti kan dia udah, terus dia bilang udah ada disusutkan 1 semester. Berarti kita di sini jurnalnya, debitnya, tadi kan ada kredit PNBP lainnya, kita debit PNBP lainnya, sama akumulasi penyusutannya. Terus kreditnya peralatan sama mesinnya, Pak. Jumlahnya kalau buat yang PNBP lainnya 2.250.000. Bentar, ini biar ini kan sebenarnya soal ini didesain sebelum ada pertemuan akuntansi aset tetap, ya. Jadi memang sebenarnya dibikin sederhana ini. Penyusutan nanti kalau kita bicara di aset tetap, penyusutan aset tetap pemerintah tuh di tingkat pusat itu pakai semesteran ya, memang. Penyusutannya semesteran dan bagian dari semester dihitung 1 semester, gitu ya. Peralatan ini ditetapkan masa manfaat 10 semester. Telah disusutkan 1 semester, ya. Sudah disusutkan nih 1 semester. Nah, berarti yang nanti kan yang krusialnya itu kita bagaimana Pak mengoreksi tadi ya akumulasi penyusutan ya Mbak ya. Yang sudah 1 semester mau diapain kan gitu ya. Yang concernnya Mbak Indah kan tadi gitu ya. Oke, sekarang kalau Mbak Indah dari sini gimana? Mau jurnalnya gimana? Kalau saya PNB, berarti mulainya dari yang detail sama PNBP lainnya dulu, Pak. Ya, kan ini kita mengini kan, membalik ini kan? Itu ya Pak. Itu jumlahnya 2.250.000, Pak. Soalnya gimana Pak ini? Jumlahnya 2.250.000 yang detail sama PNBP lainnya, Pak. Yang mana? Yang atas ini? Iya, Pak. Itu 2.250.000. Kenapa bukan 2.500.000? Soalnya nanti ada pengurangan dari yang akumulasi penyusutannya. Ini kan dikembalikan 2,5 nih ya. 2,5 ini kan ya memang apa ya? Uang real yang diterima ya. Uang real yang diterima nih Mbak 2,5. Jadi detailnya tetap 2,5 dulu. Ya. Ya. Kemudian kalau mau menyesuaikan itu kan nanti yang di sininya aja. Coba kalau menyesuaikan ini Mbak Indah kan berarti yang mau ngapain? PNBP lainnya nanti kan kedengeran nggak? Siap, kedengeran masih. Ya, soalnya saya di lantai 2 nih. Kalau di lantai 1 ini nggak kedengeran. Ini pendapatan PNBP lainnya ya. Siap, Pak. Oke. Kemudian apa? Terus ada akumulasi penyusutan. Nah, gitu baru ya. Akumulasi penyusutan. Ini kan ya. Oke, terus? Kreditnya peralatan dan mesin. Exactly. Oke. Peralatan dan mesin punya siapa? Nah, ini baru Mbak di sini. Ini tadi ini 2,5 kan? Ya enggak? Kok 2,5? Enggak, yang dikurangi kan cuman berapa nih? 250.000. Nah, akumulasinya? Penyusutan. Kan akumulasi penyusutannya 250.000. Nah, yang di sini? 2,5. 2,5. Oke. Kemudian yang di sini 250.000. 0,25. Terus yang di sini 2,25. 2,25. Oke, ini kan kalau akrualnya sebenarnya ini kalau mungkin bikin netonya ya. Ini kan brutonya, Mbak ya. Ya, kalau netonya berarti kan sebenarnya gini. Detail yang diterima di kas negara berapa? 2,5. Nah. Betul nggak? Nah, dari 2,5 itu kemudian diapain? Kan yang diterima di kas negara kan 2,5 nih, itu yang dihapus dari PNBP, betul nggak? Di kasnya kan 2,5 ya. Dari 2,5 itu di jurnal akrualnya kita pecah-pecah gimana? Oh, ternyata Pak, kita pecah-pecah nih Pak. Peralatan mesinnya itu 2,5 sendiri, kan gitu ya. Kemudian akumulasi penyusutannya 0,25. Kemudian pendapatannya sebenarnya nggak bisa kita akui penuh gitu ya, karena kan harus berbagi dengan ini kan ya, dengan akumulasi penyusutan gitu ya. Jadi
kita kurangi ya. Ini 0,25 betul. Gini ya Mbak, Mas. Gampang kan? Jadi soalnya dipahami dulu, jangan takut. Nanti kalau yang untuk ini harusnya soalnya tidak seribet ini harusnya. Karena ini apa ya? Ini kan siklusnya nanti nih aset tetap ya, pekan ke-9 10 nih. Tapi ya karena ini anak-anak programmer pinter-pinter nih, dikasih soal ini nyata bisa kan? Ya enggak? Oh, ada yang bisa kan? Berarti nanti kalau soal saya bikin gini bisa juga kan Mbak, Mas? Atau lebih susah dari ini? Misal lagi. Jangan, Pak. Jadi intinya kalau ada pengembalian belanja, kalau belanjanya belanja modal, itu mengoreksi nilai asetnya, ya. Nah, ini ribetnya kalau asetnya sudah ada akumulasi penyusutan, ribet lagi. Tapi itulah, hidup itu harus menghadapi keribatan-keribatan gitu ya, biar terbiasa berpikir kritis. Wah, gitu ya. Terima kasih ya Mbak Indah ya. Ini keren ini. Ya, yang lain yang susah mana? Kalau ini gampang ya, memilih komputer, sudah terus VPN gampang. Kita cari yang hibah belum ada ya. Pengeluaran, saldo persediaan ini gampang. Nah, ini biasanya ini juga saldo persediaan ini juga suka salah teman-teman. Coba nomor 18 nih, ini ya. Saldo persediaan yang dilaporkan coba ada transaksi persediaan lagi nggak setelah nomor ini? Ini kan nggak ada transaksi persediaan lagi ya? Nggak ada kan? Tuh, pembelian komputer. Oke, nah ini saldo persediaan dilaporkan oleh unit akuntansi barang berdasarkan stok of name adalah 4575. Sedangkan nilai sisa yang tercatat pada aplikasi persediaan 4500. Hal tersebut disebabkan terdapat selisih lebih dari 1 unit barang persediaan senilai 75 juta. Nah, gimana nyatetnya ini? Nah, kayak gini yang penyusutan semesteran dilakukan terhadap ini. Ini kan langsung udah saya kasih angkanya kan, tidak ada ngitung-ngitung. Kenapa? Karena memang ngitung-ngitungnya kan nanti di jurnal di akuntansi aset tetap pertemuan 9-10 sehingga kita sederhanakan angkanya sudah kita kasih ya. Kemudian ini akhir tahun ada tagihan seperti ini. Gampang-gampang sih sebenarnya. Jadi tinggal nanti PR Anda coba nanti cari di rumah ini ya. Di rumah Mas sekarang juga di rumah Pak ya. Emang sekarang saya di mana Pak? Tetap di rumah nggak kemana-mana ya. Tadi ngitung ya, dilihat transaksi di sebelumnya gimana, atau sudah ada yang ngitung sampai sini? Karena terus terang saya belum ngitung sampai sini ya. Saya tadi fokus yang bikin ya soal yang latihan yang lain. Jadi teman-teman sekarang di Google Classroom itu sudah muncul tugas individu untuk siklus. Tolong dilihat ya. Jadi soalnya ini modelnya kayak begini, cuman transaksinya lebih banyak gitu aja ya. Dan mungkin lebih bervariasi ya. Nanti tolong kerjakan minggu depan kumpulkan gitu kan ya. Nah, yang latihan 3 itu sudah kita sediakan kunci jawabannya juga, sudah ada di Google Classroom sekarang, mungkin sudah muncul ya. Ini tolong pelajari. Nanti kalau ada yang nggak jelas kita diskusikan di grup ya. Oke. Dan mungkin bisa juga kita bahas pekan depan. Yang nggak paham ya. Kemudian yang soal latihan 1 kan gampang ya, tinggal memilah-milah mana belanja ini, belanja itu ya. Nanti kalau masih ada yang nggak ngerti juga bisa ditanyakan ke saya. Gitu ya. Oke, jadi yang paling susah nanti ini, memilah-milah ini ya. Jadi teman-teman udah ngerti sekarang caranya kalau ada pengembalian belanja, kemudian ada pengakuan belanja yang expendable, ada belanja yang non expendable ya, yang menghasilkan BMN intracomptable ya. Pakai SPM, pakai SP2D, pakai SPM apa? Pakai SP2DGO atau LS ya. Terus ada potongan pajak atau tidak bisa dibedakan semua. Oke. Mudah-mudahan ini memberikan sedikit bekal ya buat teman-teman belajar lebih dalam lagi ya, Mbak, Mas, mengenai akuntansi beban dan belanja karena materinya sangat banyak banget ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan teman-teman? Yang ini nanti mau di-share nggak? Tapi belum lengkap ya. Saya lengkapin share, dulu. Pak. Dilengkapi dulu atau kalian mau lengkapin sendiri? Kalian mau melengkapi sendiri atau saya lengkapi? Siap, Bapak, Pak. Bapak. Namun saya lengkapin. Harusnya Anda yang lengkapin ini. Kami cross check, Pak. Oke, keren banget bahasa saya. Kami cross check. Harusnya yang cross check saya. Cross check. Gak apa-apa. Nanti coba bikin sampai terakhir dulu baru nanti saya share ya. Tapi tolong kerjakan yang tugasnya ya, Mbak, Mas. Itu penting sekali untuk mengenali nanti kalau tipe-tipe soal UTS seperti apa ya. Kalau terbiasa ngerjakan soal yang panjang. Jadi pengalaman saya teman-teman itu banyak kesalahan itu ketika ada triki-triki, ada pajak ya. Kemudian ada stok opnam ya. Ada potongan TGR ya.
ada penyusutan tuh, terus nanti ada penyisian piutang tuh salahnya di situ aja gitu ya. Saya juga bingung kenapa salahnya di situ-situ terus ya. Yang ya nggak banyak sih, tapi ya ada tiap tahun pasti ada aja yang salah gitu ya. Berapa gitu ya. Padahal harusnya bisa Anda lakukan karena di kelas sudah kita bahas intensif ya. Oke, demikian ya Mbak, Mas, materi kita tentang akuntansi beban belanja. Yang belum kita singgung banyak itu tentang transfer, karena memang kesepakatan dosen kita nggak akan ujikan detail, tapi tolong dipelajari aja biar nice to know ya. Kemungkinan ada soal di pilihan ganda bisa jadi kan. Itu kan cuma pengetahuan umum yang kemungkinan ada di pilihan ganda bisa. Tapi yang siklusnya nanti siklus KL kan. Karena kan transaksinya lebih banyak daripada siklus BUN. Baru nanti kalau mau belajar BUN beneran, di setelah UTS nanti ada akuntansi pembiayaan, ada akuntansi migas, ya keren-keren itu ya. Baik, salam sehat selalu ya teman-teman semua ya. Mudah-mudahan tetap bahagia bersama akuntansi pemerintah 2. Oke, salam sehat, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak. Mohon izin Pak Puji. Mohon izin mau nanya nih. Izin bertanya Pak, untuk jadwal pengganti yang minggu kelima bagaimana ya Pak? Ini kan Rabu ya. Saya tuh Senin tuh udah di booking Akpom 1, 2 kelas. Kemudian Selasa kemungkinan kalau mau Selasa ya cepet-cepetan sama AKM. Kalau Anda cepet ya enggak deh AKM. Ya, AKM kan belum booking juga ya. Yang kelas sebelum ini kan saya AKM Selasa. Habis. Kalau nggak bisa minggu depan ya minggu depannya lagi berarti Mas. Itu ya Mas Karis ya. Jadi minggu depan hari kosong saya tinggal Selasa. Ya. Kalau yang Senin kan sudah di booking 2 kelas Akpom 1. Saya nggak mau sehari ngajar 3 capek dan juga kasihan yang kelas ketiga nanti nggak dapat optimal dari saya. Ya. Gitu ya Mas Karis ya. Iya Pak. Ya, makasih ya. Semangat beristirahat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.